690 menganalisis Black Star Army. Tidak termasuk para pemain, sebelum ekspansi besar ini, skala tentara bintang hitam terbatas pada beberapa sistem star. Ukuran kami berada di sekitar kelas hijau tua atau biru muda. Saat ini, itu harus di kelas ungu muda. Ketika Philip merekrut gelombang kedua dan ketiga, kita seharusnya berada di kelas ungu. Petik 2. Han Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil memutar pena. Mengenai potensi, reputasi aku sebagai unggulan kelas A adalah peluang pengembangan kelas oranye. Perang rahasia dan mendirikan jembatan dengan peradaban kristal ungu juga kelas oranye. Kontrak dengan berbagai sistem peradaban star adalah kelas oranye. Menyiapkan Mercenary Alliance berwarna pink. Bersama-sama dengan jaringan dan potensi aku sendiri, potensi Black Star Army rata-rata berada di tingkat oranye. Petik 2. Han Xiao membuat daftar di selembar kertas dan mengangguk. Selama dia mampu mewujudkan potensi pengembangan kelas oranye, Black Star Army akan dapat dengan cepat memasuki level organisasi kelas pink. Semua organisasi kelas pink adalah organisasi terkenal di tingkat Starfield. Sementara mereka masih jauh dari tanah pertumpahan darah, mereka benar-benar organisasi berukuran super. Han Xiao mulai membuat rencana untuk berbagai peluang pengembangan. Dengan begitu banyak peradaban sistem bintang yang mengundang aku untuk mendirikan cabang, ini sama dengan memperluas wilayah aku. Semua tenaga kerja yang baru direkrut dapat dimanfaatkan dan dikirim ke sistem bintang baru ini untuk memperluas cakupan operasi kami. Aku dapat membiarkan sebagian dari mereka merintis penemuan planet yang kaya sumber daya untuk menyelesaikan masalah transformasi organisasi kami. Terlepas dari misi ketenaga kerjaan dan tugas perang, kita juga bisa mendapatkan lebih banyak aliran pendapatan dengan menambang untuk sumber daya. Jika tenaga manusia tidak mencukupi, aku dapat mengirim orang-orang dari planet Aquamarine untuk menghitung angka-angka dan membiarkan sebagian dari mereka menjadi penduduk galaksi. Selain itu, menggali tampaknya menjadi spesialisasi cacing-cacing itu. Dengan reputasi aku dalam perlombaan roh hitam, aku seharusnya dapat menemukan sejumlah besar pekerja elit. Petik 2. Han Xiao kemudian memberi tanda di belakang kata-kata, peradaban sistem bintang. Menyiapkan aliansi tentara bayaran di dalam satelit Starlink juga sangat sederhana. Ini akan memperluas ruang lingkup operasi aku dan meningkatkan pengaruh aku. Dengan dukungan dari pasukan besar lainnya, selama aku meminta dukungan, membangun fondasi aliansi tidak akan menjadi masalah. Yang lainnya hanya masalah waktu saja. Petik 2. Han Xiao dengan sangat cepat menghasilkan cetak biru baru untuk pengembangan. Meletakkan penanya, senyum bisa terlihat di wajah Han Xiao. Setelah menghafal apa yang tertulis di kertas, Han Xiao mengurangi kertas menjadi debu dengan satu jentikan jari. Ketika versi 3.0 dirilis, perubahan di Black Star Army mungkin akan mengejutkan para pemain. Tentara Bintang Hitam menjadi sibuk dengan aktivitas, dan setelah mempekerjakan beberapa gelombang anggota baru, Tentara Bintang Hitam memiliki hampir 10 juta anggota. Mayoritas dari mereka dikirim untuk mendirikan cabang di sekitar berbagai sistem bintang dari klaster bintang Colton, dan operasi pasukan diperluas dari sistem bintang Garton ke setengah dari klaster bintang. Han Xiao tidak melupakan perang rahasia, dan setelah menangani ekspansi pasukan, ia kembali ke medan perang dan terus bertarung. Setelah keributan dari ekspansinya mereda, gelombang besar diskusi tentang dia menjadi benih luar kelas A mereda. Han Xiao sudah menjadi pemenang terbesar, dan Tentara Bintang Hitam meninggalkan kesan yang mendalam di seluruh lapangan bintang selama periode ini. Ketenaran Black Star Army telah memasuki jajaran organisasi terkenal di dalam satelit Starlink. Dalam keadaan seperti itu, Tentara Bintang Hitam masih menjadi tim lapangan naga terapung dalam nama. Floating Dragon tetap diam di seluruh masalah, dan dengan beberapa orang mengipasi api dari balik layar, semakin banyak orang mulai memperlakukan Black Star Army dan Floating Dragon sebagai dua organisasi yang terpisah. Pada saat yang sama, orang-orang mulai mendiskusikan perpisahan kedua belah pihak. Badai yang diciptakan oleh Han Xiao memiliki dampak yang bertahan lama. Semakin banyak organisasi mulai berpartisipasi dalam perang rahasia baik secara terbuka maupun diam-diam, dan cakupan pertempuran menjadi semakin besar. Perang rahasia adalah misi storyline utama dalam versi 3.0 Crimson Tide. Namun, berita tentang perang rahasia dibayangi oleh keributan yang dibuat oleh Han Xiao dan Tentara Bintang Hitam. Perang masih berlangsung, dan Tentara Bintang Hitam terus berkembang. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di Istana Ames, 2 orang berdiri di luar gerbang. Salah satunya adalah Aesop, dan di belakangnya adalah seorang wanita manusia yang tinggi dan berambut ungu. Kulitnya agak biru, wajahnya tampak lembut dan cantik, dan ia memiliki ice shadow yang memikat. Dia menatap istana dengan khawatir. Aesop menatap wanita cantik berambut ungu itu dan berkata dengan nada pasrah, "Vilna, jangan gugup sekali. Itu hanya bertemu Ames." Petik 2. Ini pertama kalinya aku bertemu Gion Greta. Orang seperti apa Kaisar Naga Mulia? Dikabarkan bahwa dia sangat mengendalikan. Benarkah itu? Vilna menggigit bibirnya dan menyilangkan jari-jarinya dengan gugup. Palsu, tentu saja. Itu rumor yang hanya muncul dalam beberapa tahun terakhir. Itu untuk dengan sengaja memfitnah Ames karena Black Star. Tanda tangan, jangan bicarakan ini. Petik 2. Aesop tampaknya memikirkan sesuatu yang mengganggu.
Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ngomong-ngomong, Ames sangat ramah. Ini adalah pertama kalinya kamu bertemu dengannya sejak bergabung dengan Floating Dragon, jadi tinggalkan kesan yang bagus, kan? Petik 2. Aku akan mencoba yang terbaik. Vilna masih belum memiliki banyak kepercayaan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan emosinya. Setelah berjalan ke istana, Aesop mengetahui di mana Ames dengan bertanya kepada penjaga. Dia membawa Vilna ke area outdoor. Dari jauh, mereka sudah bisa mendengar suara energi berbenturan. Ketika mereka semakin dekat, Vilna memperhatikan dua orang bertarung di area terbuka ini, dan tiga orang sedang menonton dari samping. Dia melihat pertarungan, dan matanya langsung tertuju pada kedua sisi pertempuran. Ames secara pribadi melatih Hila, membalik pembatas medan gaya hijau muda dengan ujung jarinya, berputar di udara. Gaun hitamnya berkembang seperti bunga teratai, menunjukkan kakinya yang panjang, seperti salju dari waktu ke waktu. Wajah Hila dingin. Tubuhnya dikelilingi oleh aliran merah gelap yang tebal, dan dia terus menyerang medan kekuatan Ames, membuat poni keras. Ames mempertahankan kekuatan medan kekuatannya di level Grade B. Tetap saja, dia mengendalikannya dengan sangat akurat dan sepenuhnya mengalahkan Hila. Berhenti sebentar, seseorang di sini. Petik 2. Ames tiba-tiba menghentikan kemampuan espernya dan perlahan mendarat di tanah. Hila melirik Aesop dan Vilna, sedikit mengerutkan kening, tidak senang dengan bagaimana sparinya terganggu. Dia menonaktifkan kemampuan espernya juga, dan energi merah gelap yang mengelilinginya memasuki tubuhnya. Kemudian, dia mengikuti di belakang Ames seperti Aurora, yang telah menonton dari samping, menilai Vilna. Yang mulia Kaisar Naga, Vilna buru-buru ingin memperkenalkan dirinya. Ames mengangkat tangannya dan berkata, aku tahu namamu. Karena kamu adalah teman Aesop, tetaplah di sana dan lihat apakah ada yang bisa kamu lakukan. Aku tidak punya persyaratan apapun di sini. Petik 2. 0, oke. Kamu sepertinya sedikit gugup. Ames sedikit mengangkat alisnya. Kamu Beyond Grade A pertama yang pernah kulihat. Aku idola kamu. Maksudku, kamu pengagumku. Vilna tersipu dan bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Jangan gugup. Melampaui kelas A bukan masalah besar. Aku tidak menggigit. Ames tersenyum tipis dan berbicara dengan nada lembut. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Vilna. Merasakan sentuhan telapak tangan Ames di wajahnya, tubuh Vilna menegang, dan dia tidak tahu kemana harus meletakkan tangannya. Aurora, yang berada di samping, menarik ujung kemeja Hila dan dengan lembut bertanya, Kak, apakah petugas baru wanita Floating Dragon ini? Ya. Seperti biasa, Hila berbicara dengan sangat sedikit kata-kata. Aesop terbatuk dan berkata, kami akan pergi dan tidak mengganggu kalian. Aku akan membawanya untuk membiasakan diri dengan pekerjaan itu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membawa Vilna pergi, yang masih tertegun, menghilang sebelum tiga lainnya. Senyum Ames perlahan memudar. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Vilna dan tetap diam dengan emosi yang rumit di matanya. Aku dengar perwira baru ini adalah seseorang yang dipanggil Aesop dari Starfield yang lain. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Aurora penasaran. Hila mendorong rambut merahnya ke samping dan berkata tanpa emosi, Aesop melatih seorang perwira baru sehingga dia bisa menggantikan posisi Han Xiao di masa depan. Han Xiao tidak akan pergi, kan? Big Sis Ames sangat baik padanya, kata Aurora. Ada banyak rumor dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang membuat rumor sehingga Han Xiao dan Floating Dragon akan terpisah. Plus, bukankah aku kenal dia? Jika dia benar-benar menjadi Beyond Grade A, dia pasti akan semakin memperkuat organisasi di bawah komandonya. Karena itu, dia tidak akan dapat terus menggunakan nama naga terapung, jadi dia pasti akan membuatnya untuk dirinya sendiri. Petik 2. Ames berbalik dan melirik mereka berdua. Tidak ada gunanya mengobrol tentang. Setidaknya untuk saat ini, dia masih milikku. Hila, teruskan menyerang. Petik 2. 3 tahun telah berlalu, dan Ames tidak lagi bermasalah. Dia sedang menunggu pilihan Han Xiao. Mereka bertiga berhenti mengobrol dan melanjutkan pelatihan tempur. Di sisi lain, Aesop membawa Vilna keluar dari istana. Kali ini, Vilna akhirnya berkata dengan terkejut, Kaisar Naga sangat ramah. Rumor itu tidak benar sama sekali. Petik 2. Aesop menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Selama 3 tahun terakhir, banyak orang telah memanipulasi opini publik untuk menjelek-jelekkan Kaisar Naga, ingin membuat Ames tampak seperti seseorang yang sangat mengendalikan dan mengintimidasi. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan Black Star dan Dragon Emperor. Selama 3 tahun terakhir, reputasi Black Star menjadi semakin kuat. Black Star Army juga telah mencerna ukurannya yang berkembang pesat dan perlahan-lahan stabil. Jangkauan bisnisnya telah meluas ke sebagian besar sistem bintang di Colton Star Cluster, menjadi organisasi tingkat Star Cluster yang sangat besar. Selain itu, Tentara Bintang Hitam secara resmi menjadi mitra jangka panjang peradaban kristal ungu setahun yang lalu, menerima banyak dukungan. Secara nominal, Black Star Army berekspansi untuk Floating Dragon. Namun, Ames benar-benar tidak terlibat, jelas berniat membiarkan semuanya mengalir sendiri.
Jika konflik dapat dibuat antara mereka berdua, Black Star pasti akan pergi dengan Black Star Army. Jika Black Star dan Dragon Emperor menjadi musuh karena itu akan menjadi kasus terbaik. Peradaban Star Cluster lainnya dan berbagai organisasi besar tidak ingin melihat dua Beyond Great As membentuk persatuan atau aliansi. Itu hanya akan seimbang dan diselaraskan dengan manfaat dari organisasi-organisasi ini jika keduanya adalah musuh dan saling membatasi dalam berbagai hal. Oleh karena itu, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyebarkan desas-desus, percaya bahwa suatu hari mereka akan mempengaruhi pola pikir mereka berdua. Aesop sepenuhnya mempercayai potensi Han Xiao, jadi dia merasa bahwa Han Xiao pasti akan meninggalkan Floating Dragon di masa depan. Karena itu, ia memutuskan untuk membuat rencana ke depan. Dengan demikian, Aesop telah menemukan Vilna, seorang teman yang dia temui di Starfield lain. Meskipun memiliki kepribadian yang agak lembut dan lembut, dia sangat dapat diandalkan. Dia meminta Vilna untuk datang ke Sateret Star Ring dan bergabung di bawah Dragon Emperor sehingga dia dapat membina Vilna untuk menjadi penerus Black Star. Kamu tidak harus bekerja di Pulau Naga Terapung. Kamu bertanggung jawab untuk membangun tim lapangan baru. Kemasi barang-barang kamu dengan cepat dan mari kita pergi, kata Aesop. Vilna mengangguk dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, bagaimana cara memulai tepatnya. Kamu harus mencari seseorang dan mengungkapkan niatmu padanya. Dia akan memberikan bantuan. Ikuti saja pengaturannya. Petik 2. Siapa yang harus aku cari? Bintang hitam. Mata Vilna terbuka lebar. Setelah datang ke cincin bintang hancur, dia segera mendengar tentang bintang hitam yang terkenal itu. Ditambah lagi, dia adalah seniornya dan saat ini adalah perwira tertinggi Floating Dragon. Tapi aku mendengar bahwa hubungan kita dengan Black Star hanya ada dalam nama sekarang. Apakah kamu yakin dia akan membantu aku? Vilna khawatir Aesop mengirimnya ke sarang serigala. Berhentilah berbicara tentang itu, hanya rumor palsu. Black Star adalah anggota inti Floating Dragon. Dia hanya akan membantu kamu, tidak melukai kamu, kata Aesop dengan nada berat. Dia sengaja mengirim Vilna ke Black Star untuk membiarkan Han Xiao secara pribadi merawat penggantinya. Ini adalah sinyal keramahan, menyatakan bahwa mereka berharap segalanya akan berakhir dengan damai. Dia ingin Vilna membangun tim lapangan baru untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk tentara bintang hitam. Dengan cara ini, dia percaya bahwa Black Star akan bersedia untuk membimbing Vilna, menggunakan Black Star Army-nya untuk membantu Vilna berkembang, dan memberi Floating Dragon tim lapangan baru. Tentu saja, jika Black Star tidak benar-benar berencana untuk pergi, itu akan menjadi lebih baik. Ini kemudian hanya akan memperluas ukuran tim lapangan Floating Dragon. Dimengerti. Vilna mengangguk dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Han Xiao. Dia bertanya-tanya orang seperti apa seniornya yang sangat terkenal ini. Pada saat yang sama, di daerah terpencil antara klaster bintang Seoul dan klaster bintang Colton, perang yang intens sedang berlangsung. Kerajaan Klan telah membangun banyak saluran logistik di wilayah terpencil. Itu adalah fasilitas utama yang selalu ingin dihancurkan oleh Purple Crystal. Dalam 3 tahun terakhir, situasi perang rahasia telah berubah secara konstan. Akhirnya, pertempuran di angin barat, Kaya, dan sistem bintang Caida telah memasuki jalan buntu. Tanah pertumpahan darah telah berkembang sampai batas tertentu dan akhirnya dihentikan. Han Xiao bisa menghancurkan mayoritas kelas bencana. Setelah menderita kehilangan besar banyak pejuang tingkat tinggi, tanah pertumpahan darah telah mempelajari pelajaran mereka dan kadang-kadang menghindari kontak langsung. Anggota inti dari tanah pertumpahan darah tahu tentang sikap Terran, jadi mereka menganggap Black Star sebagai tantangan berbahaya untuk melatih diri mereka sendiri, memperlakukannya dengan sangat hati-hati dan tidak dengan gegabah melawannya secara langsung. Ini menyebabkan semakin sedikit situasi di mana Han Xiao dibutuhkan. Membiarkannya tinggal di Colton adalah pemborosan bakat. Dengan demikian, Purple Crystal membuatnya memimpin tim serangan mendadak dan bergerak di dalam wilayah terpencil, mencari stasiun transit logistik Bloodsetland dan menghancurkannya. Operasi ini telah berlangsung selama setengah tahun. Han Xiao telah melakukan pekerjaan yang hebat, menyebabkan keuntungan Bloodsetland berkurang, hampir menghancurkan semua stasiun transit. Pada saat ini, ia memimpin armadanya untuk menyerang stasiun transit logistik terakhir. Sylvia mengenakan jaket tempur mekanis ringan dan membuat perisainya tetap aktif. Ukuran perlindungan setelan untuk kepalanya adalah cincin logam setengah lingkaran melilit bagian belakang kepalanya, terpasang di telinganya. Wajahnya dilindungi oleh perisai berbentuk busur setengah transparan, dan di tangannya adalah pedang paduan perak. Dia terengah-engah seperti kotak angin dan merasa paru-parunya mulai terbakar. Keringat di sekujur tubuhnya membuat jaket tempur mekanis terasa lengket dan basah. Mengaum. 1000 prajurit binatang tiba-tiba berlari keluar dari samping. Cakar logam mekanisnya yang besar terpotong ke bawah, bergetar pada frekuensi tinggi. Sylvia memaksakan energi keluar dari tubuhnya, mengepalkan giginya, dan mengangkat lengannya yang lembut. Pedang paduan perak tipis dan tangguh di tangannya berbenturan dengan cakar, menciptakan kilauan yang menyilaukan. Mendering. Jaket tempur mekanis yang cepat namun kuat tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan Sylvia tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia dengan cepat mengubah pendiriannya, memutar pedangnya, dan menikam prajurit 1000 binatang dari sudut yang sulit.
Petir angkatan mekanik muncul pada pedang Aloy untuk sesaat, dan warna cahaya kuning beredar pada pisau saat menusuk ke dalam tubuh 1000 prajurit binatang ini dalam sekejap. Bang! Sinar cahaya kuning yang besar menembus tubuh 1000 prajurit buas dan melesat keluar dari punggungnya, meninggalkan lubang berdarah besar. 1000 prajurit bis terlempar, jatuh ke tanah, dan mati. Di sekitarnya ada ton mayat 1000 prajurit bis dan artileri yang hancur. Ini adalah medan perang permukaan di salah satu benteng satelit bersenjata dari stasiun transit logistik Bloodsetland. Sebuah tim asrama sulit bergerak menuju tungku energi inti dari benteng satelit bersenjata ini. 1000 prajurit bis datang dari segala arah seperti ombak, dan kedua belah pihak bertempur dengan intens, meninggalkan jejak mayat dimanapun mereka pergi. Sylvia memiliki banyak kawan di sekitarnya. Dia berada di tim asrama juga, bertanggung jawab untuk satu sisi tim. Dengan pedang di tangannya, dia telah bertarung untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak bisa mengingat jika dia telah membunuh 100 atau 200 ribu prajurit bis. Jaket tempurnya rusak, dan dia sedikit terluka. Dia dipenuhi keringat dan kelelahan. Berada di medan perang, Sylvia tidak bisa mendengar suara selain ledakan dan raungan. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus mengikuti tim besar dan terus bergerak maju, maju, dan maju. Dia menatap langit. Di luar benteng satelit bersenjata adalah pemandangan pertempuran galaksi yang luar biasa. Bintang jatuh, yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, mengepang jaring yang terbuat dari cahaya. Itu adalah cahaya dari meriam ion yang tak terhitung jumlahnya, menerangi kegelapan dan terbakar dalam keheningan. Visi Sylvia tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Sebuah tembakan meriam ion mendarat di permukaan tidak jauh, menabrak tentara 1000 prajurit bis yang lebat, meledakkan sejumlah besar orang. Ledakan. Armada kadang-kadang bisa menembus perisai pelindung satelit dan memberikan serangan pendukung, membersihkan rintangan di jalur tim asrama menuju tungku energi. Itu hampir menghantam kita. Ketakutan melekat di hati Sylvia. Bahkan sebelum dia dapat mengatur napas, beberapa sinar cahaya mengarah ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain memperluas perisai di lengannya dan dengan cepat memblokirnya. Bang bang bang. Balok hancur saat mengenai perisai. Lengannya menahan dampaknya. Dia merasakan sakit yang menusuk di lengan dan bahunya dan bahkan tidak bisa menggerakkannya. Sylvia mengepalkan giginya dan menahan rasa sakit. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Aku ingin kembali belajar. Setidaknya hidupku tidak akan dalam bahaya. 3 tahun yang lalu, Sylvia bisa mencapai kelas B. Dia senang pergi untuk memberitahu Han Xiao kabar baik, dan Han Xiao sangat senang. Dia segera melemparkannya ke tim pendahulu untuk pelatihan tempur yang sebenarnya. Awalnya, Sylvia agak senang, tapi sekarang, dia penuh penyesalan. Terutama ketika bos langsung tim adalah lagi. Sebelum setiap pertempuran, lagi akan mengikuti prosedur dan meningkatkan moral bawahannya. Dan setiap kali, itu membuatnya merasa seperti dia pasti akan mati. Pada saat ini, garis gelap seseorang tiba-tiba terbang ke arahnya dari jauh, mendarat dengan keras di tanah tidak jauh. Tumpukan besar itu membuat lekukan di tanah logam seperti terbuat dari kertas. Orang ini tampaknya agak terluka karena jatuh, hanya berdiri dan melayang setelah beberapa waktu. Dia kemudian berbalik untuk melihat tim asrama tempat Sylvia berada. Bersihkan melihat penampilan orang ini, Sylvia merasa hatinya setengah beku. Orang ini adalah Calamity Grade musuh yang ditempatkan di stasiun transit logistik. Dia seharusnya bertarung di luar angkasa, tetapi dia telah mendarat di permukaan satelit, tampaknya telah diterbangkan di sana. Medan perang terus berubah. Ekspresi pada orang-orang dari tim asrama tiba-tiba berubah ketika mereka segera berbalik ke arah musuh tingkat bencana baru ini, bersiap untuk berjaga-jaga terhadap serangannya. Tidak ada kelas bencana di antara mereka. Ketika semua orang menjadi sangat cemas, meteor lain mendarat dari langit dan sangat bertabrakan dengan Calamity Grade ini, mendorongnya puluhan mil jauhnya, menciptakan cincin dampak sonik. Dampaknya meniupkan 1000 prajurit bis di sekitar, dan angin kencang membuat Sylvia dan yang lainnya kehilangan keseimbangan. Ini Marian yang mulia. Betapa tepat waktu, aku hampir berpikir kami akan mati. Petik 2. Sylvia mendengar seruan dari belakang. Dia mendapatkan kembali keseimbangan dan menoleh. Meteor, yang telah menerbangkan musuh Calamity Grade pergi melayang, adalah pugilis mekanis tingkat A yang bergabung dengan Black Star Army 3 tahun lalu, Marian. Marian ditutupi dalam setelan mekanik super hitam-hitam seperti ksatria lapis baja yang berat. Dia berbalik dan menatap tim asrama. Dia mengangguk untuk memberi sinyal kepada tim asrama untuk terus maju dan tidak khawatir tentang hal lain. Kemudian, dia mempercepat dan menghilang, mengejar musuh Calamity Grade Super dan fokus pada lawannya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran di atas terjadi. Sylvia menatap langit lagi. Visinya tampaknya mampu menembus kegelapan. Dia tahu bahwa gurunya ada di armada yang menghadap ke seluruh pertempuran. Sementara itu, armada Section Zero menyerang stasiun transit logistik secara agresif, menghancurkan kapal perang musuh satu demi satu. Han Xiao berada di ruang komando kapal utama, mengamati proyeksi medan perang waktu nyata, menggerakkan pasukan, dan menghadap ke pertempuran secara keseluruhan. Sekelompok sersan staf berdiri di sekelilingnya. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu,
Han Xiao memberikan getaran yang lebih kuat. Dia memiliki rambut pendek, wajah yang tajam, dan janggutnya yang pendek. Dia mengenakan kalung bola terkompresi dan jaket hitam yang tidak bisa menutupi tubuhnya. Pesona pria dewasa terpancar darinya, dari kepala hingga ujung kaki. Posisinya saat ini adalah komandan tertinggi armada ini. Ini adalah tim campuran standar. 45% dari armada milik Han Xiao, kekuatan terbesar yang ada. Sisanya berasal dari beberapa anggota Section Zero lainnya, semuanya di bawah komando Han Xiao. Selama 3 tahun terakhir, Tentara Bintang Hitam telah menjadi anggota teratas di antara bagian nol. Setahun yang lalu, Purple Crystal akhirnya menjadikan Black Star Army sebagai mitra jangka panjang mereka. Tentara Bintang Hitam kemudian menjadi organisasi terkemuka bagian nol yang diakui secara resmi. Oleh karena itu, Han Xiao telah menjadi komandan. Dengan pengaturan Purple Crystal, Han Xiao memimpin tim ini yang bertanggung jawab untuk menghancurkan stasiun transit logistik Bloodsetland. Dia telah melakukannya selama setengah tahun. Sebagai seorang komandan, itu berarti dia tidak dapat dengan mudah bergabung dengan serangan secara pribadi. Han Xiao tidak lagi memimpin pertempuran dan membiarkan semua bawahannya melakukan pekerjaan mereka. Super Greta baru yang dia rekrut 3 tahun lalu adalah talenta yang sangat berguna dan andal. Ini menebus kurangnya kombatan tingkat tinggi di bawah komandonya. Selama mereka tidak bertemu siapapun yang tidak bisa mereka hadapi, Han Xiao tidak akan harus bertarung dengan siapapun secara pribadi. Dia harus memelihara para perwiranya dan memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi. Lagi pula, jika dia menyerang, bawahannya tidak akan melakukan apa-apa. Pada saat ini, beberapa sersan staf sedang mengamati proyeksi medan perang dan dengan keras mendiskusikan pertempuran itu. Musuh masih melawan dan menutupi tim logistik, berusaha mengurangi kerugian mereka dengan mentransfer sumber daya di stasiun transit melalui Stargate. Jika kami tidak menghentikan mereka, musuh akan dapat mengambil sebagian besar sumber daya mereka dalam waktu sekitar 27 menit dan mundur melalui Stargate. Petik 2. 27 menit. Mereka hampir tidak bisa bertahan 10 menit lagi. Garis pertahanan mereka sudah benar-benar hancur. Petik 2. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghancurkan Stargate. Dengan begitu, musuh-musuh yang belum mundur akan dikalahkan. Petik 2. Mendengarkan diskusi mereka, Han Xiao membelai janggutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Fasilitas inti stasiun transit logistik adalah Stargate yang dibangun oleh peradaban Star Cluster yang mengarah ke Seoul Star Cluster di sisi lain. Musuh telah menggunakan perisai dan armada pelindung untuk melindungi Stargate. Ketika diserang, mereka mundur sambil menjaga diri. Begitu musuh mundur, Han Xiao tidak akan bisa mengejar lebih jauh. Sisi lain dari Stargate adalah wilayah musuh. Jika Stargate ditutup setelah mereka lewat, mereka akan dikepung. Karena itu, syarat kemenangan adalah menghancurkan Stargate sebelum musuh berhasil mundur. Stargate adalah 2 arah, sehingga bala bantuan musuh bisa sampai melalui Stargate. Musuh akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bala bantuan, sehingga pihak yang menyerang lebih unggul. Selama mereka menghancurkan Stargate pertama, pertempuran akan diputuskan. Tentara Bintang Hitam telah menerima banyak sumber daya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Han Xiao telah memperluas armadanya, itulah sebabnya ukuran armada ekspedisi ini sangat besar. Mereka menghancurkan tim pertahanan stasiun transit. Proyeksi medan perang menunjukkan bahwa garis pertahanan musuh telah hancur, memperlihatkan Stargate. Seorang sersan staf tersenyum dan berkata, musuh tidak punya peluang. Kami menang. Petik 2. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pusaran biru di tengah Stargate berdesir, memuntahkan satu kapal perang demi satu. Bala bantuan tanah darah telah tiba dan dengan cepat bergabung dengan kapal perang, menghentikan serangan armada Han Xiao. Tanpa bicara, Han Xiao melirik sersan staf yang berbicara. Orang itu terbatuk dengan canggung, menghindari tatapan Han Xiao, dan menatap proyeksi medan perang, memasang ekspresi fokus, seolah berkata, aku menganalisis situasi medan perang, jangan ganggu aku. Inilah mengapa aku tidak suka berbicara ketika kita berada di atas angin. Han Xiao menghela nafas. Munculnya bala bantuan musuh menyebabkan reaksi berantai. Di sisi lain, aliran cahaya melesat dari daerah terpencil. Armada bersenjata besar berhenti di tepi medan perang, mengelilingi armada Han Xiao di tengah bersama dengan bala bantuan. Penyergapan. Ekspresi wajah para petugas berubah. Oh, sepertinya stasiun transit logistik ini adalah jebakan. Han Xiao mengangkat alisnya. Dia tenang dan sama sekali tidak terkejut. Pertempuran telah berjalan terlalu lancar, jadi dia telah memperhatikan sesuatu yang salah sejak lama. Setelah begitu banyak stasiun transit logistik dihancurkan olehnya, bagaimana tanah pertumpahan darah tidak merespon? Model kapal perang armada penyergap ini berbeda dari tanah pertumpahan darah itu milik organisasi lain. Selama 3 tahun terakhir, organisasi yang ingin dia mati sebelum dia tumbuh lebih kuat telah bergabung dengan tanah pertumpahan darah secara rahasia satu demi satu, memasuki peran rahasia. Han Xiao sudah bertemu penyergapan semacam ini yang didirikan lebih dari 10 kali, jadi dia sudah terbiasa. Setiap hari bahwa tidak ada yang berusaha membunuhnya, dia akan merasa ada sesuatu yang hilang. Bip bip. Kali ini, kapal utama menerima pesan video dari armada yang menyerang.
Seorang pria dengan kulit metalik muncul di layar. Dia tampak seperti seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Bintang hitam, datang dan lawan aku. Katanya dengan keinginan kuat untuk bertempur di matanya. Cih, orang ini ada di sini lagi. Han Xiao menghela nafas. Pria ini juga unggulan Beyond Greta, Hadafi, seorang fanatik pertempuran. 1 tahun sebelumnya, ia memasuki perang rahasia selama pertempuran tertentu, secara khusus ingin bertarung dengan Han Xiao, kemudian dikalahkan dan melarikan diri. Namun, Hadafi tidak menyerah. Setelah melarikan diri, ia bergabung dengan Tanah Pertumpahan Darah dan menggunakan kesempatan selama perang untuk terus melawan Han Xiao, memperlakukan Han Xiao sebagai lawan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia melawan Han Xiao lagi dan lagi, kalah lagi dan lagi. Selain itu, dia melarikan diri dengan sangat cepat ketika segalanya tampak buruk. Di mata Han Xiao, dia pada dasarnya adalah seorang pengaduk seastriste. Dalam 3 tahun terakhir, daftar jaringan Han Xiao menjadi lebih panjang, dan daftar musuhnya telah meningkat secara proporsional. Aku akan menyerahkan perintah pada kalian. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Petik 2. Han Xiao santai meregangkan lehernya dengan wajah tenang dan berjalan menuju Palka dengan langkah lebar. Semoga saja, mereka bisa memberiku kesenangan kali ini. Saat Palka terbuka, kekuatan hisap vakum yang kuat segera menggerakkan badai, ingin menyeretnya keluar dari pesawat ruang angkasa. Han Xiao mengaktifkan bola terkompresi. Nanopartikel mengalir keluar dan menutupi tubuhnya seperti pasir hitam, dengan cepat berubah menjadi setelan mekanis kera gunung yang disempurnakan. Dia merentangkan tangan dan kakinya sebelum melompat keluar dari pesawat ruang angkasa. Thruster menyemprotkan api biru saat dia berubah menjadi meteoroid yang menuju ke belakang. Tim ekspedisi menghadapi musuh dari depan dan belakang, melawan bala bantuan Tanah Pertumpahan Darah dan penyergapan musuh pada saat yang sama. Asisten mengambil alih tugas komandan dan memerintahkan kapal-kapal di belakang untuk melawan tim penyergapan sementara kapal-kapal di depan terus menyerang Stargate. Menghancurkan Stargate masih menjadi titik kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Tujuan Han Xiao adalah untuk berurusan dengan pejuang tingkat tinggi dari serangan musuh. Melalui kegagalan berulang dari percobaan pembunuhan, ia telah membuktikan betapa sulitnya itu. Tanpa strategi yang dapat diandalkan, musuh tidak akan datang untuk membunuhnya. Dia ingin melihat skema pembunuhan baru apa yang telah disiapkan musuh untuknya kali ini. Dia bahkan menantikannya sedikit. Medan perang galaksi dipenuhi dengan tembakan meriam berpotongan di mana-mana. Han Xiao bergerak cepat dan menghindari serangan, tiba di tepi serangan musuh tidak lama setelah itu. Aliran cahaya terbang dari dalam musuh itu adalah Hadafi. Hadafi adalah lawan lama yang tidak suka berbicara. Tidak ingin memberi Han Xiao waktu untuk melepaskan pasukan mekaniknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari ke arah Han Xiao seperti meteoroid mini segera setelah dia melihatnya. Han Xiao tidak takut pertempuran jarak dekat. Lengannya berubah menjadi barel dan meluncurkan putaran psionik biru langsung di Hadafi. Hadafi bahkan tidak mengelak dan membiarkan tembakan meriam psionik meledak di tubuhnya. Dia benar-benar tidak terluka. Setelah bertarung berkali-kali, Han Xiao tahu kekuatan Hadafi dengan sangat baik. Dia tidak bermaksud untuk merusaknya, hanya memperlambat biaya Hadafi. Dengan menggunakan waktu singkat ini, dia mengaktifkan box tentara dari jarak jauh. Ruang di sekelilingnya mulai beriak, dan box tentara tiba melalui hyperdrive satu demi satu. Kota-kota army itu terbuka, dan bola terkompresi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkembang menjadi gelombang mesin, hampir memenuhi area kecil ini dalam sekejap. Ukuran pasukan mekanis yang penuh sesak ini telah mencapai 3 juta. Dalam 3 tahun terakhir, tentara bintang hitam menghasilkan banyak uang. Han Xiao memiliki banyak aset. Dia telah meningkatkan dan memperluas pasukan mekaniknya beberapa kali. Saat ini, bahkan prajurit mekanik tingkat rendah dibuat dengan paduan tingkat tinggi, dengan nilai dan pertahanan baju besi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Ketika atribut dasar mereka meningkat, efek dari bonus menjadi lebih jelas. Melalui banyak misi perang, Han Xiao telah memperoleh banyak poin kontribusi ungu kristal dan telah menerima lebih banyak pengetahuan mutakhir, salah satunya adalah Controllable Annihilation Weapons. Senjata pemusnahan adalah senjata biasa tingkat tinggi dibandingkan dengan senjata energi. Karena mereka menggunakan teknologi yang berbeda, kekuatan destruktif mereka jauh lebih besar daripada senjata energi normal. Selain itu, membangunnya membutuhkan pengetahuan abnormal state energy, pengetahuan mutakhir, sebagai energi psionik dan antimateri pada dasarnya adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk membangun senjata pemusnahan. Dengan 2 pengetahuan mutakhir itu, Han Xiao telah mengubah sebagian besar senjata tentara mekanik menjadi senjata pemusnahan. Bersama dengan teknik pertempuran legendaris, kerusakan mereka meningkat secara signifikan. Bahkan setelah 3 tahun, Han Xiao belum menyelesaikan misi kelas kemajuan. Jika ini terjadi pada kelas lain, kekuatan mereka akan mandek. Namun, salah satu keuntungan dari kelas mekanik adalah selama dia punya uang, bahkan jika kekuatannya sendiri macet, dia masih akan dapat terus meningkatkan kemampuan tempurnya. Han Xiao tidak pernah berhenti membangun pasukan mekaniknya selama 3 tahun terakhir. Dia menyadari bahwa selain menjadi kaya, dia juga memiliki keuntungan besar lainnya, dia memiliki lebih banyak waktu daripada para pemain.
Dan kelas mekanik kebetulan adalah kelas yang membutuhkan waktu untuk membangun semua jenis peralatan. Dengan uang dan tenaga yang cukup, peningkatan kekuatan semudah air minum baginya. Dari 5 kelas super, hanya kelas mage yang bisa menandingi mekanik dalam hal ini. Dengan kekuatan Han Xiao saat ini, pada dasarnya bunuh diri bagi Calamity Grade normal untuk melawannya. Setelah banyak upaya pembunuhan yang gagal dengan akibat yang berat, berbagai organisasi dari Shattered Star Ring akhirnya mempelajari pelajaran mereka. Organisasi-organisasi yang secara diam-diam berencana untuk membunuhnya juga berhenti dengan mudah mengirim pejuang tingkat tinggi mereka ke kematian. Oleh karena itu, Han Xiao hanya menghadapi Hadafi. Orang ini adalah unggulan Beyond Grade A, yang tidak dalam kisaran Calamity Grade normal. Selain itu, kemampuannya adalah jenis yang membuat Han Xiao sakit kepala. Hadafi adalah seorang esper, dan kemampuan espernya adalah pengerasan tubuh. Ini adalah kemampuan esper yang tidak mungkin lebih umum. Namun, dia sangat berbakat dan mampu mengembangkan kemampuan esper ini ke tingkat yang luar biasa. Pertahanannya sangat mencengangkan, dan ia memiliki banyak bakat molding. Dia adalah karakter tingkat bos. Pertama, Hadafi memiliki imunitas serangan kekuatan rendah. Bakat molding. Selama kerusakan serangan tidak melebihi nilai tertentu, kerusakan yang ditangani oleh serangan itu akan dianggap nol. Nilai ini tergantung pada pertahanannya, dan kemampuan espernya adalah tipe pemerasan yang sangat meningkatkan pertahanannya. Oleh karena itu, strategi tembakan fokus hampir tidak berguna baginya. Hal lain yang menyulitkan Han Xiao adalah bakat molding tipe kekerasan sejati Hadafi milik Hadafi. Melampaui benih Greta semuanya sangat berbakat. Untuk tank seperti Hadafi, tidak aneh baginya memiliki bakat seperti itu. Ini berarti bahwa teknik pertempuran legendaris tidak berguna melawannya. Api fokus hampir tidak memiliki efek apapun, dan True Damage tidak berguna. Dua kartu truf Han Xiao bukanlah ancaman bagi Hadafi. Satu-satunya metode yang tersisa adalah perlahan-lahan mengurangi kesehatannya. Setiap kali mereka bertarung, pada dasarnya itu adalah dua tank saling memukul. Han Xiao telah mengalahkan Hadafi setiap saat tetapi tidak pernah membunuhnya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa membunuh Hadafi sebelum dia melarikan diri. Sementara itu, Hadafi sepertinya nyaman dipukuli, jadi dia terus datang untuk menantangnya. 1 tahun sebelumnya, Hadafi tiba-tiba pergi berperang dengannya. Han Xiao tidak punya sejarah atau daging sapi bersamanya, jadi dia berpikir bahwa ini jelas merupakan hasil dari solusi organisasi musuh kepadanya. Jadi, kamu sangat tangki. Kami hanya akan menemukan seseorang yang lebih menjengkelkan. Kamu. Bagaimana tabelnya berubah? Di masa lalu, tanah pertumpahan darah terasa seperti muntah setiap kali mereka melihat Han Xiao. Sekarang, Han Xiao merasa ingin muntah setiap kali melihat Hadafi. Dengan tidak adanya kelas bencana musuh lainnya yang bergabung dalam pertempuran, Han Xiao hanya memiliki satu target. Sebagian dari pasukan mekanik mengikuti mode tempur yang dirancang khusus untuk bertarung dengan Hadafi. Cutis itu lebih dari cukup untuk menahannya, Han Xiao hanya bertugas memberikan bonus angkatan mekanik. Dia sama sekali tidak berniat bertarung dengan Hadafi dalam jarak dekat. Itu akan menjadi pemborosan energi mutlak. Pada saat yang sama, Han Xiao mengendalikan bagian lain dari pasukan mekanik untuk menyerang armada musuh di dekatnya. Balok pemusnahan biru tua yang pekat menembus perisai pesawat ruang angkasa, meninggalkan warna aneh erosi energi di tepi lubang yang diciptakan. Kapal perang kehilangan pertahanan mereka satu demi satu, dan baju besi eksterior mereka dengan cepat dibongkar dan hancur berkeping-keping. Seekor ular api yang kuat keluar dari lubang yang rusak di pesawat ruang angkasa, berubah menjadi naga api sesaat sebelum dipadamkan. Dengan tungku energi mereka kehilangan keseimbangan, kapal perang meledak dari dalam, berubah menjadi kembang api di alam semesta, yang berlangsung hanya sesaat sebelum menghilang juga. Dengan kemampuan tempur saat ini dari pasukan mekanik, mengambil bagian dalam pertempuran galaksi bukanlah masalah. Dia secara bertahap membantu armadanya untuk menstabilkan situasi. Setelah waktu yang cukup lama, pasukan musuh mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Hanya masalah waktu sampai Stargate dihancurkan. Hadafi tampaknya berniat untuk mundur juga. Dia mulai mencoba untuk menyingkirkan army mekanik dan berusaha mundur. Namun, dia tidak melarikan diri ke tempat penyergapan itu tetapi langsung menuju ke formasi armada Han Xiao, berniat untuk melewatinya dan mundur melalui Stargate sementara armada Han Xiao belum sepenuhnya melenyapkan garis pertahanan tanah pertumpahan darah. Lari begitu cepat, di bawah helm jas mekanik, Han Xiao mengangkat alisnya karena terkejut. Dia berpikir bahwa upaya pembunuhan kali ini akan memiliki sesuatu yang baru, tetapi tampaknya lebih buruk daripada upaya pembunuhan sebelumnya. Ini jelas tidak sederhana. Han Xiao menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan berbalik untuk mengejar Hadafi. Armadanya berada di rute Hadafi, Han Xiao tidak akan melihatnya berlari ke armadanya. Jika Hadafi ingin melakukan sesuatu, tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Han Xiao secara bertahap menutup jarak antara dia dan Hadafi, dan jutaan tentara mekanik mengikuti di belakangnya. Mereka pergi jauh ke garis depan pertempuran, tapi medan perang di mana pasukannya dan bala bantuan tanah pertempuran bertempur. Han Xiao baru saja menyusul Hadafi, tetapi melihat bahwa Hadafi telah melewati armadanya, dia berhenti dan tidak berniat untuk terus mengejar.
Kali ini, Hadafi tiba-tiba berhenti berlari dan berbalik, bergegas ke arah Han Xiao, berusaha mendekatinya di bawah hujan serangan yang hebat. Itu aneh. Han Xiao terkejut. Dia baru saja akan menghindar ketika peringatan tiba-tiba datang dari radar pakaian mekaniknya, menunjukkan sekitar 30 sumber reaksi berenergi tinggi di sekitarnya. Tiba-tiba, di armada penguat tanah pertumpahan darah sekitar, 30 Great As muncul dan semua bergegas menuju Han Xiao. Han Xiao bahkan melihat ke-8 pejabat Vanguard termasuk Fosters. Mereka telah mengikuti armada penguat melalui Stargate tetapi tidak pernah bertunangan dengan beberapa Calamity Great Black Star Army, semuanya untuk saat ini. Serangan dari 30 kelas bencana datang dari segala arah, memberikan tekanan besar. Han Xiao buru-buru mengendalikan pasukan mekanik untuk memblokir mereka, tetapi Hadafi menemukan peluang dan lari ke Han Xiao, menghancurkan tentara mekanik di jalannya. Han Xiao menyadari bahwa Hadafi dengan erat melingkarkan tangannya di tubuhnya, dan dia tidak bisa melarikan diri darinya. Hadafi memeluknya dan berlari menuju Stargate. 30 Calamity Grades mengabaikan serangan dari pasukan mekanik dan menyerang Hadafi dari waktu ke waktu, memberinya kecepatan lebih. Armada Bloodset Land di sekitarnya menyerahkan semua serangan dan mempertahankan Stargate dengan segala yang mereka miliki dari serangan armada Han Xiao. Otak Han Xiao dengan cepat memproses semuanya, dan dia segera memahami seluruh rencana lawan. Buat Hadafi bertindak seperti dia menyergapku untuk memaksaku bertarung, lalu pura-pura mundur dan membawaku ke dekat Stargate. Kelas Calamity lainnya diam-diam kembali ke Seoul Star Cluster dan menunggu di bala bantuan. Bloodset Land tahu bahwa aku akan menyerang stasiun transit logistik terakhir. Ini adalah jebakan yang sengaja mereka ungkapkan, untuk memungkinkan kelas bencana ini mengikuti bala bantuan melalui Stargate untuk tiba di medan perang ini. Target mereka bukan untuk membunuh aku tetapi menyerang pada saat ini dan membantu Hadafi menahan aku, mengirim aku ke Stargate. Sisi lain dari Stargate adalah Seoul Star Cluster, markas kerajaan klan dan tanah pertumpahan darah. Aku mengerti. Kamu ingin menyeret aku ke wilayah kamu sehingga aku tidak memiliki cadangan. Lalu kalian bisa perlahan melelahkanku. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhku, kalian akan dapat menangkapku hidup-hidup dengan mudah. Han Xiao terdiam. Start kecil ini cukup imajinatif. Apakah mereka mencoba kawin lari denganku? Tubuh Hadafi dapat dengan mudah menahan serangan. Kecepatan terbang mereka dengan cepat meningkat. Kapal perang tanah darah semua membuka jalan. Pusaran biru di tengah Stargate membesar di mata Han Xiao dengan sangat cepat saat semakin dekat. Melihat bahwa strategi itu akan berhasil, Hadafi tidak bisa membantu tetapi mengirim pesan suara ke Han Xiao. Ketika kita mencapai Seoul Star Cluster, kita akan bertarung lagi. Ngomong-ngomong, haruskah aku memberitahu mereka untuk membawa pasukan mekanikmu? Maka kita akan memiliki pertarungan hebat. Nada suara Hadafi tulus. Mulut Han Xiao berkedut. Kamu cukup jujur. Karena kamu sangat suka berkelahi denganku, biarkan aku pergi jika kamu punya nyali. Selama kamu tidak lari, aku akan bertarung dengan kamu semua yang kamu suka. Petik 2. Tidak, berkelahi adalah satu hal, tapi aku tidak ingin mati. Hadafi menggelengkan kepalanya. Dia mengencangkan lengannya di pinggang Han Xiao dan dengan keras kepala terbang menuju Stargate. Kamu sangat memikirkan aku. Han Xiao terdiam. Jujur, dia tidak membenci Hadafi. Hadafi sama sekali tidak tertarik pada perang rahasia, dia hanya ingin bertarung dengannya. Setelah bertarung berkali-kali, sebagai sesama Beyond Great Acid, mereka bahkan saling menghormati. Terkadang, mereka bahkan bisa mengobrol sambil bertarung. Namun, itu tidak memengaruhi tekad Han Xiao untuk menyingkirkan pengaduk seastriste ini. Di ruang komando terpencil di planet Heber, Kepala Staf Sersan Jorde dan beberapa asisten dengan gugup melihat situasi pertempuran melalui video jarak jauh. Sepertinya kita mungkin berhasil kali ini. Seorang asisten menelan ludah dengan gugup. Jangan santai dulu. Black Star memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Sebelum dia memasuki gerbang bintang, tidak ada yang membiarkan pertahanan mereka turun, kata Jorde dengan nada berat. Misi penculikan ini adalah idenya. Selama 3 tahun sebelumnya, Black Star telah bertarung dengan pasukan garis depan dari tanah pertumpahan darah puluhan kali. Dia punya banyak ide, tetapi semuanya digagalkan oleh Han Xiao. Musuh ini kuat dan sulit untuk dibunuh, hampir tak terkalahkan di tingkat-tingkat bencana, membuatnya sakit kepala hebat. Namun, Jorde tidak berkecil hati, sebaliknya memperlakukan Black Star sebagai ujian untuk dirinya sendiri seperti yang dimaksudkan oleh Tyrant. Dalam setengah tahun terakhir, Black Star telah memimpin timnya dalam menghancurkan stasiun transit logistik mereka di wilayah terpencil. Dengan semburan inspirasi, Jorde telah memutuskan untuk memasang perangkap ini dan mencoba menyeret Black Star ke klaster bintang Seoul. Selama mereka berhasil, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Black Star, mereka akan dapat menahannya. Seoul Star Cluster adalah markas mereka sementara Black Star tidak memiliki bantuan dan tempat untuk lari. Begitu bintang hitam jatuh ke tangan mereka, klan akan bersedia menggunakan segala macam metode untuk mengendalikannya. Purple Crystal akan kehilangan biji Beyond Grade A, dan potensi saham yang mereka investasikan akan menjadi milik klan. Dengan cara ini,
dia akan berurusan dengan bintang yang naik daun dari cincin bintang hancur tanpa bantuan Yang Mulia Tyrant dan akan dipenuhi dengan rasa pencapaian. Dia juga akan menjadi lebih penting bagi Yang Mulia Tyrant. SUCC. Tentu saja, semua itu didasarkan pada keberhasilan penculikan Black Star. Jorde menatap layar dan siap mengirim pesanan ke Calamity Grades kapan saja. Di matanya, Han Xiao sudah semacam musuh tipe bos. Sikapnya saat ini secara kebetulan mirip dengan para pemain ketika mereka melawan seorang bos dalam sebuah kelompok, menunggu Han Xiao untuk mengaktifkan panggung berikutnya. Di medan perang di dekat Stargate, dari ketika 30 Calamity Grade menyerang hingga ketika Han Xiao dipeluk oleh Hadafi saat terbang menuju Stargate, hanya butuh waktu puluhan detik. Serangan dari Fosters dan ke-30 Calamity Grades mendarat di punggung Hadafi dari waktu ke waktu, memberinya dorongan. Kecepatannya terus meningkat, dan mereka semakin mendekati Stargate. Tiba-tiba, setiap sel dalam tubuh Han Xiao mulai berperilaku seperti tungku reaksi yang beroperasi pada output daya maksimumnya. Mereka menghasilkan energi tebal yang berubah menjadi void energi dingin, yang dengan cepat mengisi setiap sudut tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti tenggelam dalam air yang membeku, tetapi void energi terbakar di permukaan tubuhnya, berubah menjadi api energi kelabu. Di bawah helm jas mekanis, mata Han Xiao berubah menjadi warna obsidian, dan pupilnya menjadi seukuran sebutir beras. Dalam sekejap, ia memasuki Void Mode. Negara, atributnya meningkat, dan atribut Void energinya ditingkatkan. Tiba-tiba, Han Xiao menghilang dari dalam pelukan Hadafi. Semuanya, fokus. Bintang hitam dapat muncul di lokasi terdekat kapan saja. Penyihir yang telah menguasai mantra tipe ruang, merasakan dimensi dia berada dan rute yang dia ambil. Saat dia muncul, kunci gerakannya. Petik 2. Jorde segera mengeluarkan perintah melalui saluran perintah jarak jauh. Dia siap untuk ini. Setelah saling bertarung selama lebih dari 3 tahun, Jorde mengenal Black Star dengan sangat baik. Ketika dia merancang rencana itu, dia sudah mempertimbangkan berbagai kemampuan yang dimiliki Black Star. Meskipun dia tidak tahu bahwa kemampuan Han Xiao untuk menyortir teleport adalah Advanced Void Travel, setelah melihatnya berkali-kali dan bertanya dari banyak supers, dia kurang lebih tahu bagaimana cara kerjanya dan memahami bagaimana membatasi beberapa kemampuan Han Xiao. Di antara 30 Calamity Grade dalam serangan itu, Jorde secara khusus mengerahkan beberapa penyihir yang mahir dalam mantra space. Orang-orang ini telah bersiap untuk waktu yang lama. Benda-benda magis di tangan mereka memancarkan cahaya ajaib, dan dalam mikrodetik, mereka merasakan riak-riak kecil dalam kenyataan sejak saat Han Xiao melangkah ke dimensi Void. Sihir mereka mengikuti riak energi ini. Rute yang Han Xiao ambil dalam dimensi Void langsung muncul di benak para penyihir ini seperti tanda yang mencolok. Beberapa dari mereka beralih ke lokasi kosong secara bersamaan. Tanpa ragu, mantra pengunci ruang tingkat tinggi yang telah mereka siapkan sebelum pertempuran semua diluncurkan ke lokasi kosong ini. Saat berikutnya, Han Xiao meninggalkan dimensi Void dan muncul di lokasi ini. Semua jenis mantra penguncian ruang tingkat tinggi terbang ke arahnya, hampir tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Namun, Han Xiao tidak perlu bereaksi. Sebelum menggunakan Advanced Void Travel, dia sudah tahu bahwa dia akan diserang saat dia keluar. Ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Dengan ketenarannya yang meroket, setiap pertempuran yang ia lawan akan membuat organisasi lain tahu lebih banyak tentangnya. Seketika Han Xiao muncul, dia membengkokkan jari-jarinya ke bentuk cakar dan menyeret ruang seperti itu adalah kain. Tanpa ragu, dia menggunakan Void Distortion. Liku dan lipatan yang terlihat muncul di ruang di sekitarnya. Koordinat semesta dari daerah kecil di sekitar Han Xiao sedikit menyimpang, namun mantra itu dibelokkan mengikuti lipatan dan benar-benar terjawab. Melucuti serangan mage dengan mudah, dia untuk sementara tidak dalam bahaya. Melalui Void-nya. Atribut energi, ia menerapkan gaya mekanik pada pasukan mekaniknya secara langsung. Dengan percikan listrik, pasukan mekanik menjadi hidup kembali. 2/3 dari Calamity Grades tidak punya pilihan selain menyerah mencoba menahan dan buru-buru menghindari serangan Han Xiao. Selain Hadafi, tidak ada yang berani mengambil fokus tembakan tentara mekanik Han Xiao. Star Sucking Fish masih belum menyerah, lengan Fosters membengkak dan meluncurkan sinar merah tepat di Han Xiao sebelum ia ditahan oleh pasukan mekanik. Ini lagi, apakah kamu pejabat Vanguard memiliki kartu truf lainnya? Petik 2. Han Xiao mengerutkan bibirnya dan menonaktifkan distorsi Void. Dia menggambar lingkaran di depannya dengan tangannya. Bagian-bagian mesin mengikuti jejak tangan yang bergerak masuk dan membentuk perangkat berbentuk cincin, berbenturan langsung dengan sinar merah Star Sucking Fish. Cincin mekanik berlubang di tengahnya. Star Sucking Fish seharusnya dengan mudah melewatinya. Namun, ketika memasuki bagian berongga perangkat cincin, tampaknya telah kehilangan momentum dan dorongan, bukannya dihisap oleh cincin mekanik. Itu berubah menjadi aliran cahaya merah dan berputar cepat di sepanjang bagian dalam cincin, seolah-olah itu tidak bisa lepas dari medan gaya aneh cincin mekanik. Ini adalah perangkat baru yang dibangun oleh Han Xiao dengan pengetahuan cabang mutakhir cabang kontrol aplikasi ruang canggih. Force Field Distorter. Bagian berongga dari cincin mekanik sebenarnya ditutupi dengan medan gaya khusus yang mengubah ruang di dalamnya.
Itu diatur untuk membuat loop tertutup. Sebagian besar energi akan terperangkap dalam ruang medan gaya ini setelah disedot. Faktanya, Star Sucking Fist masih bergerak maju, tetapi karena medan gaya, itu sekarang berputar dalam loop tertutup. Di sisi lain, Hadafi sekali lagi bergegas menuju Han Xiao dengan tangan terbuka seperti dia ingin pelukan. Merasa jijik, Han Xiao menggunakan tenaga mekanisnya untuk menghadapi Force Field Distorter di Hadafi dan melepaskan Star Sucking Fist yang ditangkap, meniup Hadafi jauh. Han Xiao berbalik dan melihat para mage. Di matanya, para mage ini akan menyebabkan dia lebih banyak kesulitan daripada pria berotot itu. Melihat bahwa penyihir ini akan membaca mantra lagi, Han Xiao meluncurkan bola terkompresi yang berkembang menjadi perangkat mekanik persegi panjang. Penampilan perangkat ini tampak seperti piramida trapesium. Itu benar-benar hitam. Kemudian, dari atas ke bawah, titik-titik cahaya mulai muncul, membentuk ukiran sihir yang kompleks. Oh. Tidak ada suara di ruang hampa udara, namun para penyihir itu merasa mereka berada di lautan, dikelilingi oleh gemuruh, memekakkan telinga, dan ombak yang dahsyat. Ini adalah getaran energi sihir. Dalam pengertian para penyihir ini, energi sihir di sekitar mereka tiba-tiba menjadi keras dan sulit dikendalikan. Bahkan energi sihir mereka sendiri terasa lambat dan tidak responsif. Ekspresi wajah mereka semua berubah. Benda ini sudah cukup untuk membuat kalian beberapa masalah. Han Xiao terkekeh. Nama perangkat mekanis ini adalah Magic Tide Generator. Itu bisa mengganggu elemen sihir dalam area tertentu, membuatnya kacau dan keras. Itu dirancang khusus melawan penyihir. Para mage dalam kisaran Magic Tide semuanya akan diberi debuff dari Slowed Casting Speed dan Weakened Spell Power. Lagi juga telah menerima permintaan Han Xiao dan menambahkan ukiran sihir padanya, membuat perangkat ini jauh lebih efektif daripada yang asli. Mesin sangat fleksibel. Dalam 3 tahun terakhir, Han Xiao telah menyatukan Cutting Edge Knowledge Gas, High End Knowledge Gas, dan Basic Knowledge Gas berkali-kali, menciptakan beberapa peralatan baru yang sangat kuat. Han Xiao memiliki banyak mesin baru di tangannya, dia dengan mudah keluar dari pengepungan musuh. Sekarang, Hadafi dan yang lainnya berada di sisi pasif. Melihat bahwa Han Xiao telah lolos dari kendali mereka, Jorde menekan layar, mengetahui bahwa misi ini pada dasarnya gagal. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera mengubah perintah. Misinya gagal, semuanya, batalkan dan segera mundur melalui Stargate. Petik 2. Foster meraung dengan pengunduran diri. Hadafi juga menyesal, tetapi dia cepat-cepat berhenti dan segera bergegas menuju Stargate. Han Xiao sudah menjauhkan diri dari Hadafi sebelumnya, jadi dia tidak punya niat untuk menghentikan Hadafi saat dia melihatnya menghilang di Stargate. Dia tidak punya cara untuk membunuh Hadafi dalam jarak sesingkat itu, pria itu terlalu kekar. Han Xiao tidak repot-repot membuang energi untuk Hadafi. Targetnya adalah 30 kelas bencana lainnya. Dia mengendalikan pasukan mekanik untuk mengelilingi mereka dan melihat 30 Calamity Grades di dalam pasukan yang mencoba untuk keluar. Dia menyipitkan matanya. Karena kamu sudah di sini, tinggalkan aku beberapa souvenir. Kali ini, gerbang teleportasi dibuka di samping Han Xiao. Lagi berjalan keluar dan mengamati situasinya. Dibandingkan 3 tahun lalu, lagi tidak banyak berubah. Lagi pula, orang yang lesu semua terlihat jauh lebih tua, jadi dia masih terlihat hampir sama. Hei, kamu datang di waktu yang tepat. Bantu aku mengulur sebanyak mungkin dari kelas bencana ini. Petik 2. Han Xiao menepuk pundaknya lalu menunjuk ke 30 kelas bencana yang mencoba menyingkirkan pasukan mekanik dan menuju ke Stargate. Lagi menghela nafas, mengeluarkan hal-hal ajaibnya, dan melayan ke medan perang yang kacau. Ingatlah untuk mengumpulkan mayatku. Saat kombatan tingkat tinggi mundur, tanah pertumpahan darah tidak lagi mengirim bala bantuan melalui Stargate. Mereka sepenuhnya menyerang melawan, serta sumber daya di stasiun transit logistik. Armada menutupi kombatan tingkat tinggi untuk mundur melalui Stargate satu demi satu. Jorde telah memerintah dari jauh sepanjang waktu. Ketika Stargate ditangkap oleh armada Han Xiao, tubuhnya akhirnya rileks, dan dia jatuh di kursinya. Dengan suara yang sangat lemah, dia berkata, hitung kerugiannya. Berapa banyak orang yang tidak bisa mundur, dan berapa banyak pejuang tingkat tinggi yang kita kalahkan. Petik 2. Laporan ulang, 37% dari armada penguat tidak mundur tepat waktu. Dari kombatan tingkat tinggi yang dikerahkan, Hadafi dan 8 pejabat Vanguard berhasil mundur. Dari 22 super kelas A yang tersisa, hanya 17 yang berhasil mundur. Kami juga kehilangan kontak dengan 2 Calamity Grades yang ditempatkan di stasiun transit logistik. Petik 2. Ini berarti kita kehilangan 7 pejuang tingkat tinggi, Jorde tidak bisa menahan wajahnya. Meskipun Super Grade A yang mati pada dasarnya semua anggota baru yang klan telah bantu mereka kumpulkan dari organisasi swasta di sekitar Star Cluster, mereka masih petarung tingkat tinggi. Jorde terluka karena kehilangan 7 pejuang tingkat tinggi segera. Setidaknya 40 hingga 50 kelas bencana telah mati di tangan Black Star. Dia pada dasarnya penuai Calamity Grade. Hanya memikirkan tentang catatan pertempuran Black Star yang membuat hati Jorde merinding.
Jika bukan karena banyak organisasi besar telah membentuk aliansi dengan Tanah Pertumpahan Darah secara diam-diam dalam 3 tahun terakhir, yang telah membawa mereka sejumlah besar pejuang tingkat tinggi, ia merasa bahwa pasukan Tanah Pertumpahan Darah harus menghindari Bintang Hitam dengan cara apapun. Ketika Jorde mempertanyakan kehidupan, pertempuran di daerah terpencil jauh pada dasarnya telah berakhir. Musuh yang tidak bisa mundur tepat waktu kehilangan semua cara untuk melarikan diri. Han Xiao memerintahkan armada di bawah komandonya untuk mengejar, dan mereka dengan mudah menghilangkan sisa pasukan Bloodset Land di sana. Pada saat yang sama, mereka membongkar Stargate menjadi beberapa bagian dan membawanya pergi sebagai rampasan perang. Bintang kelas Star Cluster bisa dijual dengan cukup banyak uang, membawanya kembali untuk belajar itu adalah pilihan yang agak bagus juga. Mantra rahasia ruang waktu lagi membantu pasukan mekanik melatih banyak super Skreta. Dia harus mengakui, lagi sangat kuat. Han Xiao cukup puas dengan wakil kapten ini, meskipun moral divisi yang dipimpin oleh lagi secara konsisten nol. Kelas-kelas Calamity yang tidak bisa melarikan diri terkepung. Perlawanan mereka sia-sia, dan mereka semua ditangkap oleh Han Xiao. Dia berencana untuk melemparkan mereka ke dalam Happy Little House-nya untuk memeras jus. Ketika perang berakhir, armada membersihkan medan perang dan mencari rampasan perang. Han Xiao tidak perlu melakukan hal-hal ini. Dia mengambil pasukan mekaniknya dan kembali ke ruang modifikasi mesin di kapal utama. Dia kemudian membiarkan lengan mekanik otomatis memperbaiki kerusakan pada tentara mekanik. Dia melepas jas mekanis kera gunung dan mulai memperbaikinya sendiri. Dia memperlakukan ini sebagai kegiatan rekreasi pasca perang. Bip-bip. Kali ini, komunikatornya berdering. Han Xiao mengambilnya, dan proyeksi Ralph muncul. Asisten kamu telah mengirimkan laporan. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik kali ini. Ini adalah kemenangan layak perayaan lainnya. Ralph tersenyum, dalam suasana hati yang baik. Han Xiao meliriknya, lalu berbalik untuk memperbaiki pakaian mekaniknya sambil berkata dengan nada santai, Tanah Pertumpahan Darah menyergapku lagi. Kali ini, untuk menculik aku, mereka mengerahkan banyak Calamity Grades berpengalaman yang sebelumnya ditempatkan di Westwind, Kaya, dan Caeda. Benteng mereka harus rapuh saat ini. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Kami serius akan mempertimbangkan saran ini. Ada yang lain. Jika tidak, aku menutup telepon. Jangan mengalihkan perhatian aku dari memperbaiki hal-hal, kata Han Xiao bahkan tanpa berbalik. Melalui 3 tahun kontak, mereka berdua sekarang sangat dekat. Ketika berkomunikasi secara pribadi, mereka jauh lebih informal dan santai. Selanjutnya, Ralph tidak dianggap bosnya lagi. Dia telah menjadi mitra jangka panjang peradaban kristal ungu setahun yang lalu. Meskipun masih menjadi anggota Section Zero, dia sebenarnya sudah menjadi mitra individu. Ahem, apakah kamu lupa? Ini adalah stasiun transit logistik terakhir. Kamu telah berjuang di luar selama setengah tahun. Sekarang setelah misinya selesai, kembali. Tidak ada misi penting yang membutuhkan kamu untuk saat ini. Aku berencana memberi kamu liburan panjang, kata Ralph. Gerakan Han Xiao berhenti, dan matanya berbinar. Untuk misi ini, dia telah memimpin armada untuk berperang di wilayah terpencil selama lebih dari setengah tahun dan tidak pernah kembali ke Colton. Sejumlah masalah pribadi telah menumpuk. Sekarang setelah dia berlibur, dia akhirnya punya waktu untuk menyelesaikannya. Setelah menutup telepon, Han Xiao tidak terus memperbaiki pakaian mekaniknya. Dia meninggalkan bengkel, pergi ke ruang komando, dan memanggil semua perwira armada untuk rapat. Membersihkan medan perang tidak membutuhkan pemantauan konstan dari para perwira. Setelah perintah dikeluarkan, para perwira armada datang ke kapal induk satu persatu, berkumpul di ruang komando. Ketika mereka masuk, mereka semua mengangguk pada Han Xiao. Han Xiao mengangguk untuk menyambut petugasnya sendiri. Yang lesu lagi, Herlus yang andal, Sylvia dewasa, Harmon yang sembrono, dan Karmbe, Marian, dan Misechech. Selain perwira tentara, ada juga beberapa anggota Zero bagian lain dalam armada ekspedisi. Setelah bertarung bersama selama setengah tahun, mereka semua sangat akrab satu sama lain. Ketika semua orang telah tiba, Han Xiao mengetuk meja. Suara mengobrol tiba-tiba menghilang sepenuhnya ketika semua orang melihat. Lebih. Kali ini, aku memanggil semua orang untuk memberitahumu langkah selanjutnya dari rencana. Aku baru saja menerima kabar dari Purple Crystal. Mereka sangat puas dengan hasil kami selama 6 bulan terakhir, jadi mereka telah memutuskan untuk menelepon kami kembali dan memberi kami liburan panjang. Misi kami selesai, kita bisa istirahat sebentar sekarang. Petik 2. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Itu keren. Aku belum kembali ke rumah dalam waktu setengah tahun. Istri aku bertanya kapan aku akan kembali setiap hari. Haha, kali ini, aku bisa memberinya kejutan. Seorang anggota inti dari organisasi lain berbicara terlebih dahulu dengan gembira. Mungkin dia akan memberimu kejutan, lagi menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Terima kasih. Wajah orang ini dipenuhi rasa terima kasih. Sekarang setelah kamu mengatakan itu pasti tidak akan terjadi. Akhirnya. Sylvia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan memegang tangannya di atas dadanya, hampir berteriak keras. Han Xiao meliriknya dan mengangguk dengan persetujuan di benaknya.
Selama 3 tahun terakhir, Sylvia telah mengambil bagian dalam pertempuran yang sebenarnya, berjalan di ujung hidup dan mati. Kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dia telah memasuki periode pertumbuhannya yang cepat. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, Sylvia telah mencapai Calamity Grade di versi 3.0 dan mendapatkan gelar Mechanical Lady Knight. Dalam 3 tahun terakhir, potensi miliknya ini secara bertahap mulai terlihat. Saat itu, Sylvia cemburu pada bakat luar biasa Fei Din, tapi sekarang dia menunjukkan bakat yang sama. Han Xiao memperkirakan bahwa Sylvia mungkin benar-benar dapat tumbuh dari kelas B ke kelas A selama pembaruan. Bagaimanapun, masih ada 7 tahun lagi baginya untuk tumbuh. Namun, perubahan terbesar dalam Sylvia adalah penampilannya. Dalam 3 tahun terakhir, dia secara bertahap menjadi dewasa. Dia memiliki rambut coklat dan keriting panjang, dia tinggi, dan kulitnya seputih salju. Fitur wajahnya padat dan cantik. Secara keseluruhan, dia memiliki tampilan polos dan murni namun memikat. Ditambah lagi, dia tidak memakai jas mekanis paduan besar. Sebagai gantinya, dia terutama menggunakan pakaian pertempuran tipis dan ringan yang difokuskan pada perisai, yang memperlihatkan tubuh perokoknya yang ditutupi oleh pakaian pertempuran ketat. Gugatan pertempuran meningkatkan mantranya setidaknya 30%. Kecantikan selalu menjadi pesta untuk mata. Herlus berbalik dan berkata kepada Herlus, Old Herlus, setelah kembali, mengambil alih pekerjaan Reynold dan memeriksa perkembangan bisnis dari berbagai sistem Star. Baik, Herlus mengangguk. Herlus selalu menjadi petugas pengelola yang penting. Untuk melatih dirinya sendiri, ia telah mengikuti armada selama setengah tahun terakhir, sementara barang-barang sehari-hari sementara diberikan kepada Reynold dan petugas lainnya yang ditempatkan di markas untuk mengurus. Mereka akan melaporkan situasinya kepada Han Xiao sesering mungkin. Han Xiao lebih percaya pada kemampuan Herlus untuk menangani masalah. Selain menyukai permainan kartu, Herlus tua juga bisa diandalkan dalam banyak hal. Dia telah meningkat cukup banyak dalam 6 bulan terakhir juga, menjadi grade B dan akhirnya mulai melihat gerbang ke Calamity Grade. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, Herlus telah meninggal lebih awal di bawah gelombang buas planet Sunil, jadi Han Xiao tidak tahu apakah ia berpotensi menjadi Calamity Grade. Namun, karena dia adalah karakter tipe protagonis dengan look glow, meskipun bakatnya tidak dapat bersaing dengan penipu seperti Fei Din, itu masih jauh lebih tinggi daripada orang normal. Setelah memberikan beberapa perintah, Han Xiao mengakhiri pertemuan. Pembersihan medan perang juga selesai, sehingga armada kembali ke Colton. Han Xiao mengunci dirinya di dalam kantor untuk melihat status operasi Black Star Army saat ini. Dalam 3 tahun terakhir, tentara bintang hitam telah berkembang dengan lancar. Pentingnya bisnis tentara bayaran sudah turun menjadi yang ketiga. Transformasi bisnis Black Star Army secara bertahap selesai. Itu bukan lagi kelompok tentara bayaran, sekarang akhirnya organisasi bersenjata besar. Bisnis tentara bayaran dipisahkan dan membentuk divisi tentara bayaran Black Star Army, yang terus menerima karyawan sebagai kelompok tentara bayaran. Karena itu, banyak tentara bayaran freelance puas. Karena itu, Black Star Army tidak hanya kehilangan banyak talenta, tetapi daya tariknya untuk tentara bayaran malah meningkat. Liga Mercenari dari Cincin Bintang Hancur sedang dalam proses pembentukan tetapi belum menjadi resmi. Diputuskan bahwa Black Star Army akan memegang salah satu posisi tinggi. Skyring, Blades, dan pasukan besar lainnya telah meminjam nama Han Xiao untuk merekrut orang-orang di seluruh Starfield. Pada saat yang sama, mereka juga harus berbicara dengan aliansi mercenari, yang merupakan guild tingkat alam semesta yang sangat besar. The Satellite Star Ring hanyalah divisi dari Mercenary Alliance. Agar mereka membentuk liga, mereka harus melewati aliansi mercenari. Bisnis utama Black Star Army saat ini adalah perjanjian kemitraan jangka panjang dengan Purple Crystal, untuk bertarung dalam perang rahasia untuk mereka. Bisnis terpenting kedua adalah pertambangan. Lusinan Peradaban Sistem Bintang mengundang dan mendukungnya untuk membangun pangkalan di wilayah mereka dan memungkinkannya untuk menambang di planet sumber daya. Ini adalah yang paling menguntungkan dan saat ini pendapatan terbesar dari Black Star Army. Setelah membangun pangkalan di Lusinan Sistem Star, jajaran Black Star Army meningkat hingga hanya di bawah setengah dari Colton Star Cluster. Dengan begitu banyak sistem bintang yang berjarak begitu jauh satu sama lain, jika dia menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membangun pangkalan-pangkalan ini, biayanya akan sangat tinggi. Ini akan membuat arus kas tentara tidak sehat atau bahkan rusak. Meskipun biaya kontrak yang diberikan peradaban sistem bintang ini tidak sedikit, itu lebih baik daripada biaya besar itu. Juga, memanen planet sumber daya membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja, serta membangun dan membeli berbagai alat pemanen, yang akan menghabiskan banyak uang. Meskipun Star System akan memberikan sejumlah dukungan, mereka tidak akan bekerja keras untuk membantu Black Star Army memanen planet sumber daya mereka sendiri. Paling-paling, mereka hanya akan menyediakan beberapa tenaga kerja dan perangkat sehingga Black Star Army dapat memanen planet sumber daya. Pemanenan planet sumber daya membutuhkan sejumlah besar investasi pada tahap awal, sebagian besar organisasi tidak akan mampu membelinya. Jika Han Xiao hanya menggunakan sumber daya tentara, pemanfaatan hak untuk memanen planet sumber daya akan sangat rendah, bahkan dengan bantuan ras roh hitam.
Meskipun Black Spirit Rache sangat bagus dalam penambangan, mereka masih sangat tertinggal dalam hal pengembangan. Setelah begitu banyak dari mereka terbunuh di planet Sunil, ukuran populasi mereka belum pulih. Namun, Han Xiao mengumumkan kontrak panen pasukan Black Star dengan berbagai peradaban sistem Star dan membuat penawaran publik, terbuka untuk semua kelompok keuangan Starfield. Kelompok keuangan ini memahami keuntungan besar yang terlibat dalam planet sumber daya, sehingga mereka semua tampak bermitra dengan Han Xiao. Di jalur luar planet Golden Gate, satelit yang tampak seperti benteng logam mengorbit. Ini adalah markas besar Black Star Army saat ini, yang telah pindah dari permukaan planet Golden Gate dan menjadi benteng satelit bergerak. Daerahnya berkali-kali lebih besar dan memiliki fungsi dan fasilitas yang jauh lebih kaya. Di dalam satelit adalah tubuh pangkalan ini, sebuah stasiun ruang angkasa mirip dengan Jubilee Hub. Permukaan itu dipenuhi dengan fasilitas pertahanan dan lorong-lorong pelabuhan. Dalam 3 tahun terakhir, Han Xiao telah mengubah sebagian besar pangkalan itu menjadi benteng satelit. Meskipun biayanya tinggi, dia adalah pemilik tambang sekarang, jadi dia tidak merasa sakit hati. Kali ini, di pelabuhan besar di dalam pangkalan, seorang wanita cantik berambut ungu berjalan bola-balik, sering melirik ke arah pelabuhan, seperti sedang menunggu seseorang. Jari-jarinya disilangkan dengan erat, dan wajahnya yang cantik dipenuhi ketakutan. Itu adalah Vilna. Sekitar 10 hari yang lalu, dia telah mengikuti perintah Aesop dan pergi ke markas tentara bintang hitam untuk menunggu untuk bertemu dengan Han Xiao. Hari ini adalah hari di mana Han Xiao akan kembali. Vilna telah tiba lebih awal di dermaga untuk menunggu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan bertemu dengan pria yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan Beyond Great A di Satellite Star Ring, dia tidak bisa tidak merasa gugup. Sebelum ini, Vilna belum pernah melihat Han Xiao dengan matanya sendiri, dia juga tidak berbicara dengannya melalui komunikasi. Bagi seniornya yang misterius ini, dia tidak bisa tidak membayangkan segala macam hal. The Black Star Army telah bangkit begitu cepat, jadi mungkin Black Star penuh dengan ambisi. Orang-orang mengatakan bahwa banyak organisasi yang dikalahkannya jatuh ke dalam jebakannya, jadi mungkin dia ahli dalam hal ini. Dia juga memiliki catatan pertempuran yang luar biasa yang mengejutkan seluruh Starfield, jadi mungkin dia seorang pejuang yang mengintimidasi. Semua jenis pikiran melintas di benak Vilna. Merasa khawatir, Vilna terus melatih sikap seperti apa yang harus ia gunakan untuk bertemu Black Star di benaknya. Pada saat ini, aliran cahaya mendekat dari jauh dan muncul di luar dermaga. Armada Black Star yang sangat besar muncul dan perlahan-lahan memasuki pintu masuk dermaga. Bagian bawah kapal perang terkunci pada rel, memasuki pangkalan untuk diparkir di berbagai dermaga. Kapal berhenti di dermaga besar tempat Vilna berada. Palka terbuka dengan desisan, dan gang terbuka secara otomatis dan terhubung ke tepi dermaga. Mengenakan jaket hitam, Han Xiao berjalan dengan langkah lebar, dengan santai melihat sekeliling, dan melangkah ke lantai paduan dermaga. Orang-orang di belakangnya mengerumuninya. Vilna menenangkan dirinya dan berlari, berdiri di depan Han Xiao. Yo yang mulia Black Star, namaku Vilna. Aku petugas baru Floating Dragon. Aesop menyuruhku menemukanmu. Petik 2. Han Xiao berhenti berjalan dan menatap Vilna dengan matanya yang gelap, dengan susah payah mengukurnya. Naik. Vilna merasa hatinya ada di tenggorokannya. Han Xiao tidak berbicara, dia menelan ludah, dan pikirannya menjadi gelap, tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua saling memandang dalam diam. Setelah melihatnya cukup lama, baru kemudian Han Xiao tersenyum tipis. Aesop memberitahuku tentang itu. Dia meminta aku untuk membantu kamu membangun tim lapangan kedua. Jangan khawatir, aku akan membantu kamu. Petik 2. Kemudian, Han Xiao menepuk pundak Vilna dan berkata dengan penuh arti, karena kamu telah bergabung dengan naga terapung, lakukan pekerjaan dengan baik. Aku percaya. Kamu. Wajah Vilna sedikit merah, dan tubuhnya yang menegang sedikit rileks. Keramahan Han Xiao membuatnya sedikit tidak gugup. Black Star tampaknya menjadi orang yang sangat baik. Aku tidak mengerti mengapa Jenny terus menekankan bahwa Black Star adalah tempat yang kasar, antisosial, dan jahat. Ikuti aku. Han Xiao menjentikkan jarinya dan berjalan pergi. Vilna mendapatkan kembali fokusnya dan dengan cepat menyusul Han Xiao. Yang lain sudah pergi, hanya Han Xiao dan Vilna yang tersisa. Menolak satu demi satu koridor, mereka berjalan diam. Tanpa berbalik, Han Xiao tiba-tiba bertanya, apakah kamu bertemu Ames? Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Vilna tertegun sejenak. Dia berpikir sebentar, menatap punggung Han Xiao, dan menjawab dengan lembut, dia sangat lembut, dan aku selalu mengaguminya. Suatu kehormatan bekerja untuknya. Petik 2. Apakah dia tahu bahwa tugasmu adalah membangun tim lapangan kedua? Mungkin, Vilna mencoba mengingat. Dia kemudian menyadari bahwa Ames tidak pernah bertanya apa pekerjaannya, jadi dia menambahkan, Aesop jelas memberitahu. Ya. Apa yang dia pikirkan? Vilna berpikir keras tentang hal itu lalu berkata dengan hati-hati, dia sepertinya tidak bereaksi seperti biasanya. Han Xiao menyentuh dagunya dan berhenti berbicara. Dia tahu bahwa menemukan penggantinya kemungkinan besar adalah ide Aesop, karena Ames tidak akan terganggu dengan hal-hal seperti ini.
Meskipun demikian, dia benar-benar baik-baik saja dengan itu. Bagaimanapun, Floating Dragon telah banyak membantunya di masa lalu, jadi dia ingin membalas budi dan meninggalkan sesuatu untuk mereka. Dia memilih untuk mengakhiri segala sesuatu dengan damai sehingga dia bisa berkembang lebih baik. Jadi, dia memang berencana untuk merawat Vilna dan memperlancar jalannya di masa depan, menggunakan 7 tahun ini untuk menyelesaikan penyerahan pekerjaannya. Selanjutnya, Vilna adalah seseorang yang dikenalnya. Tanpa kehadirannya, Vilna adalah petugas tim lapangan otentik dari naga terapung di kehidupan sebelumnya. Yang juga bertemu kematiannya bersama dengan naga terapung. Ketika ingatan melintas di benaknya, mereka tiba tepat di luar kantor. Han Xiao mengakhiri pikirannya dan membawa Vilna ke kamar. Kemudian, dia memanggil Reynold, Herlus, dan Sylvia. Biarkan aku memperkenalkan Vilna, seorang perwira baru Floating Dragon. Dia berencana untuk membangun tim lapangan kedua, jadi dia datang mencari bantuan aku. Kalian, lupakan pengeluaran dan bantu dia merekrut orang. Juga, pilih 10 kelompok keuangan dari kelompok yang bekerja bersama kami dan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam tim lapangan naga terapung yang menggunakan nama aku. Kamu harus menerima pekerjaan ini dengan serius. Bantu dia untuk membangun tim lapangan berdasarkan rencananya dan mendukungnya sebanyak mungkin. Petik 2. Han Xiao berbicara dengan cepat. Dia berencana untuk menggunakan sumber daya dan pengaruh Black Star Army saat ini untuk membangun tim baru bagi naga terapung tanpa mempertimbangkan pengembaliannya. Dimengerti. Reynold mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia menjabat tangan Vilna dan berkata, katakan padaku apa yang kamu butuhkan nanti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Petik 2. Oke. Vilna belum pulih dari keterkejutan. Tingkat bantuan Han Xiao jauh melampaui imajinasinya. Yang harus dia lakukan adalah berbicara dan tidak khawatir tentang hal lain, tentara bintang hitam akan menyelesaikan semua itu. Sungguh dermawan. Vilna ketakutan. Dia mulai memerah. Ini benar-benar menghapuskan citra negatif yang ditetapkan Jenny untuk Han Xiao dalam benaknya dan membangun citra baru yang tinggi. Ramah, mantap, andal, kaya, kuat, dan tampan. Sangat menyenangkan memiliki senior yang luar biasa. Kenapa Jenny selalu berbohong? Vilna diam-diam merasa kesal. Tidak heran Black Star dapat membangun organisasi sebesar ini dalam 10 tahun yang singkat. Meskipun Vilna tidak mau mengakuinya, setelah kontak singkat dengan Han Xiao, dia sudah merasa jauh lebih dapat diandalkan daripada Ames. Pergi, lakukan barangmu kemudian, Han Xiao melambaikan tangannya. Reynold mengangguk. Dia berbalik untuk melihat yang lain dan berkata, oke, kalian keluar dan menungguku. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan Yang Mulia Black Star sendirian. Petik 2. Han Xiao sedikit terkejut. Dia memandang Reynold dan melihat bahwa dia jelas memiliki sesuatu dalam benaknya. Han Xiao memikirkannya dan mengangguk pada yang lain, mengisyaratkan mereka untuk pergi dulu. Yang lain membawa Vilna pergi, hanya menyisakan Han Xiao dan Reynold di kamar. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Han Xiao menyipitkan matanya dan menatap Reynold. Sebenarnya, awalnya aku tidak ingin membahas ini karena tidak ada yang bisa membantu, tapi sekarang kamu bisa. Aku memiliki sesuatu yang aku perlu bantuan kamu, kata Reynold dengan nada tulus dan wajah serius. Mata Han Xiao berbinar, dia mencium misi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia terus berusaha memicu misi dari Reynold, yang sayangnya tidak pernah dia lakukan. Dia berpikir bahwa Reynold tidak memiliki misi padanya. Namun, sekarang setelah Reynold mengangkatnya sendiri, dia tentu terkejut. Dia tidak berharap menerima kabar baik begitu liburannya dimulai. Reynold memiliki persyaratan yang sangat rendah. Selain menemukan Han Xiao untuk belajar cetak biru, dia cukup transparan sepanjang waktu. Sejak bergabung dengan tentara, dia selalu tidak menonjolkan diri. Kemampuan bisnisnya seketat dan dapat diandalkan seperti kepribadiannya, tidak pernah menimbulkan masalah sama sekali. Dia mengelola logistik tentara dengan sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan Han Xiao. Melihat Reynold memiliki banyak hal dalam benaknya, Han Xiao mengetahui apa yang sedang terjadi. Masalah ini mungkin sangat sulit untuk diatasi, itulah sebabnya Reynold menunggu sampai sekarang untuk meminta bantuannya. Sejak awal, Reynold hanya datang untuk belajar, bukan untuk membantu. Namun, sekarang dia telah mencapai ketenaran di seluruh Starfield, Reynold melihat harapan dan merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk membantu, jadi dia sekarang bertanya kepadanya. Han Xiao merasa bahwa dia telah menebak sebagian besar dengan benar dan diam-diam lebih fokus. Ceritakan padaku dulu. Dia tidak langsung setuju untuk membantu dan memutuskan untuk mendengarkan konten misi terlebih dahulu. Reynold berpikir sebentar tentang apa yang harus dikatakan. Seperti yang kamu tahu, aku berasal dari Hyde Star System. Aku yakin kamu tahu tentang situasi di sistem Star. Petik 2. Han Xiao mengangguk. Hyde Star System adalah star system tanpa peradaban yang berkuasa, terhubung dengan 6 peradaban star system termasuk Bodora. Semua peradaban ini menempatkan banyak pasukan di Hyde dan membagi sistem bintang tanpa pemilik ini. Mereka memperluas dan berhadapan satu sama lain selama bertahun-tahun, menyebabkan Hyde menjadi tanah yang kacau.
Aku lahir di sebuah tempat kecil bernama Ciciris, yang terletak di daerah yang dihuni oleh peradaban Hut. Ciciris diperintah oleh peradaban galaksi tingkat rendah yang memiliki total 6 planet di bawah pemerintahannya. Itu diklasifikasikan sebagai suatu tempat antara peradaban planet dan peradaban sistem star. Peradaban ini memiliki banyak pemerintahan yang saling bersaing. Karena Haide selalu berperang, situasi politik Ciciris berubah-ubah. Ayah aku mengoperasikan perusahaan riset mesin, yang kemudian bangkrut. Ketika aku berusia 6 tahun, mereka meninggal dalam kerusuhan yang disebabkan oleh parade politik. Petik 2. Han Xiao sedikit tergerak. Ini adalah pertama kalinya Reynolds berbicara tentang kisahnya sendiri. Biasanya, dia bahkan tidak pernah menyebutkan apapun tentang itu. Aku punya saudara perempuan yang 9 tahun lebih tua dari aku. Namanya adalah Rosalind. Setelah orang tua aku meninggal, aku tinggal bersama dengannya selama 3 tahun. Ketika aku berusia 9 tahun, dia mengirim aku dalam penerbangan galaksi jarak jauh dari Ciciris dan meninggalkan aku. Ketika aku meninggalkan rumah, aku masih anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang merawat aku. Aku melayang di galaksi dan melewati masa kecil aku yang sulit. Aku akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri aku sendiri. Setelah itu, aku pernah kembali berusaha mencari Rosalind. Kemudian aku menemukan apa yang dia lakukan. Petik 2. Reynolds menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku pergi, kemampuan Espernya terbangun. Pepatah resminya adalah bahwa dia dapat memanipulasi pikiran orang, secara halus menulis kembali perspektif orang tentang dunia. Pada awalnya, orang tidak tahu tentang kemampuannya. Dia menggunakan kemampuan ini untuk mengumpulkan orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya dan membangun agama baru. Ideologi dan budaya baru lahir di tangannya. Dengan kemampuannya, hanya dalam beberapa tahun, dia menyelesaikan proses misionaris yang akan memakan waktu puluhan tahun agama-agama normal. Semakin banyak orang menjadi pengikutnya. Dia menjadi paus agama baru dalam peradaban Ciciris, dicintai dan disembah oleh banyak orang. Bahkan banyak pejabat tingkat tinggi di berbagai pemerintahan adalah orang-orang percaya. Dia mengendalikan setengah dari peradaban Ciciris dengan metode keagamaan. Posisinya di atas orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pemerintah-pemerintah itu merasa bahwa dia akan mengancam pemerintahan mereka, jadi mereka terus mencari petunjuk. Pada akhirnya, kemampuannya ditemukan. Dia menjadi karir yang paling berbahaya bagi pemerintah-pemerintah itu. Dia ditangkap, dan agama yang dia ciptakan dihancurkan. Meskipun kemampuan Espernya dapat mengubah pola pikir bawah sadar orang-orang di wilayah yang luas, dia tidak bisa mencuci otak siapapun, tidak bisa membuat siapapun menjadi fanatik, dan tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Karena itu, meskipun masyarakat terkejut, tidak ada yang berbicara untuknya. Tidak ada yang mau pikiran mereka berputar. Reputasinya turun begitu saja, dan ia menjadi orang berdosa yang ditolak oleh banyak orang. Pemerintah-pemerintah itu mengadili Rosalind. Dia dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, mereka segera menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Di mata mereka, kemampuan Rosalind adalah alat yang luar biasa untuk membantu keputusan mereka. Karena itu, siapapun yang akan memenjarakan Rosalind menjadi masalah. Setiap pemerintahan ingin memilikinya, menggunakan kemampuannya untuk mengkonsolidasikan aturan mereka dan merusak lawan-lawan mereka. Mereka tidak ingin orang lain memiliki alat ini. Petik 2. Reynolds menutup matanya, menjepit hidungnya, dan menghela nafas. Di atas kertas, dia dikurung di penjara. Tetapi sebenarnya, dia menghilang dari mata publik setelah pengadilan umum. Pemerintah-pemerintah ini mengirim mata-mata dan agen khusus untuk menghampirinya secara diam-diam. Bahkan beberapa pasukan pemberontak dengan motif tersembunyi bergabung dalam pertempuran. Dia menjadi alat yang terus berganti pemilik. Petik 2. Han Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi, kamu ingin aku menyelamatkannya dari peradaban Ciciris. Kamu sudah menjadi Calamity Grade, kamu tidak akan bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Tidak, dia sudah tidak di Ciciris lagi. Reynolds menggelengkan kepalanya. Peradaban Hut tertarik pada kemampuannya dan membawanya pergi. Dia sekarang menjadi tahanan peradaban sistem bintang. Petik 2. Han Xiao mengerti. Tidak heran Reynolds meminta bantuannya. Ternyata Rosalind telah menjadi tahanan penting peradaban sistem bintang, jadi membuatnya agak sulit. Untuk peradaban sistem bintang, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghadapi Calamity Grade. Mengingat betapa pentingnya Rosalind, peradaban Hut tidak akan memberikannya begitu mudah. Bahkan jika Reynolds akan menyerang penjara, dia tidak akan mampu melawan seluruh peradaban sistem bintang sendirian. Dia tidak bisa menyelamatkan adiknya sendirian. Begitu, jadi dia meminta bantuanku karena pengaruhnya. Pikir Han Xiao. Aku tahu ini sangat mendadak, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk situasi yang sedang dihadapi Rosalind. Kuharap kamu bisa menyelamatkannya. Reynolds membungkuk dalam-dalam. Han Xiao membelai dagunya. Kakakmu sepertinya benar-benar seorang karir. Aku merasa bahwa dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Petik 2. Paranormal bisa mengubah pikiran orang lain sampai batas tertentu, tetapi jangkauan dan efisiensi jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan Esper Rosalind. Itu sempurna untuk menyebarkan agama, persis apa yang paling disukai gereja Arcane. Mungkin dia benar-benar seorang karieris yang ambisius, aku tidak membela tindakannya.
Meskipun dia meninggalkan aku dan aku tidak punya banyak emosi untuknya lagi, dia masih keluarga aku. Dia sudah membayar harga untuk apa yang dia lakukan, aku tidak ingin melihatnya terus menderita. Petik 2. Han Xiao cukup terkejut. Dia selalu berpikir bahwa hati Reynolds adalah mekanis, ini adalah kesempatan yang sangat langka di mana Reynolds menunjukkan emosi. Setelah merenung sebentar, Han Xiao perlahan berkata, aku bisa membantu, tapi itu tidak mudah. Bahkan aku mungkin tidak bisa membuat peradaban Hood memberikannya kepadaku hanya dengan bertanya. Lagi pula Rosalind melanggar hukum. Ini bukan permintaan yang masuk akal, jadi mereka sama sekali tidak bisa memberi aku wajah sama sekali. Petik 2. Reynolds mengangguk lalu berkata dengan ekspresi serius, aku mengerti. Kamu tidak berutang apapun kepada aku. Aku akan terus bekerja untuk kamu dan membayar hutang aku untuk ini. Petik 2. Itulah yang aku bicarakan, kakak. Mata Han Xiao berbinar. Dia tersenyum dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Kali ini, pemberitahuan muncul di antarmuka. Kamu telah memicu misi pembaru. Pengantar misi, kamu menerima permintaan Reynolds dan memutuskan untuk menyelamatkan Rosalind dari peradaban Hood. Persyaratan misi, selamatkan Rosalind. Hadiah, 18 juta pengalaman, plus 30 Reynolds favorability, plus 80 Rosalind favorability, blank karakter summon card Reynolds X1. Han Xiao meliriknya dan terkejut. Misi itu sendiri tampaknya tidak terlalu sulit, tetapi prasyarat untuk memicunya adalah tampaknya persyaratannya adalah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Reynolds sementara memiliki pengaruh yang sangat tinggi, hanya kemudian Reynolds akan meminta bantuannya. Hadiah pengalaman itu biasa, favorability juga biasa, apa yang paling mengejutkan adalah karakter summon card Reynolds. Kartu pemanggilan karakter kosong dari karakter tertentu berarti ia dapat memilih salah satu dari kemampuan Reynolds. Di antara semua kemampuan yang dimiliki Reynolds, yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah kelas Mechanic Molding Talent Perfect Mechanical Sense. Meskipun kartu panggil karakter memiliki kegunaan yang terbatas, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebagian besar waktu, hanya hadiah undian acak dalam misi tempur yang memiliki kemungkinan memberikan bakat mall orang lain. Selain karakter summon cards, para pemain sama sekali tidak memiliki cara untuk mendapatkan talenta cetak. Dia memiliki status NPC, jadi rentang gambarnya termasuk talenta molding, tapi itu tidak berlaku untuk pemain. Han Xiao tidak kecewa, untuk mendapatkan bakat Perfect Mechanical Sense, yang sebenarnya, dia harus memikirkan cara lain. Kartu pemanggilan karakter baik-baik saja. Aku kebetulan punya kegunaan untuk itu juga. Misi kelas Advancement mengharuskannya untuk membangun peralatan legasi 180 level berwarna oranye. Mungkin tidak mungkin untuk membangun peralatan oranye dengan mesin afinitasnya saat ini, jadi dia harus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan bangunannya. Namun, dengan efek Perfect Exechanical Sense, dia akan bisa melakukannya segera menyelamatkannya dari banyak masalah. Perfect Exechanical Sense, efek Sewal Beableto Right Away Saving Hinton of Rubble. Menghentikan aliran pemikiran, Han Xiao kembali ke topik. Aku akan pergi dalam 2 hari dan mengunjungi peradaban Hood. Ceritakan semua yang kamu tahu. Ngomong-ngomong, seperti apa adikmu? Petik 2. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tetapi ketika dia masih menjadi paus, aku menyimpan beberapa foto dirinya. Di sini, lihat, Reynolds mengeluarkan komunikatornya dan memproyeksikan beberapa foto. Ini adalah seorang wanita dengan jubah merah dan putih yang cantik. Rambutnya diikat menjadi simpul di bagian belakang kepalanya, dihiasi dengan ornamen yang indah. Matanya cerah, dan giginya putih bersih. Wajahnya lembut dan cantik, sedikit mirip dengan Reynolds. Kulitnya seputih salju, dan dia memberikan getaran yang sangat mulia. Dalam foto itu, dia sepertinya sedang membuat pidato keagamaan. Ada banyak orang percaya di bawahnya yang mendengarkan dengan kepala menunduk. Han Xiao meliriknya, mengerutkan kening, dan meliriknya lagi. Kemudian, dia menatap wajah wanita di foto itu dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Menyadari bahwa Han Xiao sedang menatap, Reynolds sedikit bingung. Apa itu? Han Xiao mendapatkan kembali fokus dan mengalihkan pandangannya. Dia menutup mulutnya dengan tinjunya dan batuk 2 kali. Tidak apa-apa, adikmu sangat cantik. Reynolds memberi Han Xiao tatapan aneh. Sebenarnya, ketika Han Xiao melihat wajah Rosalind, dia tercengang. Vilna, yang dia temui sebelumnya, adalah seseorang yang dia kenal dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak berharap untuk melihat wajah yang dikenalnya pada hari yang sama. Plus, wanita ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari Vilna. Peradaban Hood terletak di Skywalker Star System, dan Black Star Army memiliki satu subdivisi yang didirikan di sana. Peradaban Hood telah membentuk tim diplomat yang didedikasikan untuk tentara bintang hitam 3 tahun lalu. Kepala tim ini adalah elit dari Departemen Luar Negeri mereka, Wallman. Black Star Army telah mendirikan kantor untuk tim diplomatik peradaban Hood di subdivisi satelit dekat planet sumber daya. Wallman dan timnya biasanya ada di sana untuk memantau pemanenan planet sumber daya serta berkomunikasi dengan subdivisi tentara bintang hitam. Hari ini sepi seperti biasa. Wallman tiba di kantor lebih awal, dengan anggun menyapa anggota timnya, dan duduk di mejanya.
Dia menghargai bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar jendelanya sebelum mengeluarkan sebuah buku dari tasnya dan membukanya di atas meja. Ini adalah buku yang ditulis dalam bahasa Hut. Dia memutuskan untuk menyelesaikan bab 8 sampai bab 11 hari itu, yang akan membawanya sepanjang pagi. Dengan sangat cepat, dia memutuskan rencana bacanya. Jika suasana hatinya baik nanti, dia akan mempertimbangkan untuk membaca satu bab lagi. Di era antar bintang, sebagian besar buku-buku hiburan dan seni adalah elektronik untuk menghemat biaya produksi dan transportasi yang tidak perlu. Buku-buku fisik telah menjadi barang kolektor yang hanya dibeli oleh segelintir orang yang mencari keanggunan dan kehalusan dalam kehidupan. Sebagai elit Departemen Luar Negeri HUT, anggota masyarakat atas, Wallman dengan tegas menuntut dirinya untuk hidup dengan hati-hati. Dia mengeluarkan kaleng buatan tangan dengan bubuk hijau, mengambil 2 sendok, dan menuangkannya ke dalam cangkir kristal. Saat dia menuangkan air dingin ke dalam cangkir, bubuk hijau di dalamnya larut dan berubah menjadi cairan padat virus seperti bintang sedang berenang di dalamnya. Itu cantik. Ini adalah jenis minuman menyegarkan, minuman istimewa yang dicintai oleh orang Hutia. Tentu saja, bubuk Wallman bukan barang-barang murah buatan pabrik tetapi jenis premium buatan tangan. Wallman memegang cangkir kristal di tangannya dan kembali ke tempat duduknya, menyesapnya, dan mengambil buku itu dari meja. Dia menyesuaikan kursinya untuk bersandar pada jendela pada 45 derajat. Seolah-olah dia telah menyelesaikan semacam upacara, dia akhirnya mulai membaca buku itu dengan puas. Dia tidak benci ditempatkan di posisi sepi ini, tetapi dia juga tidak puas dengan pekerjaannya. Wallman berharap dia bisa aktif di panggung politik diplomatik antara peradaban dan menunjukkan kemampuannya secara elegan, begitulah seharusnya seorang elit seperti dia hidup. Baginya, berurusan dengan tentara bintang hitam adalah menyia-nyiakan bakatnya. Lagi pula, di matanya, meskipun tentara bintang hitam adalah angkatan bersenjata yang sangat kuat, itu hanya terdiri dari tentara bayaran yang kasar dan tidak berpendidikan. Kali ini, seorang anggota tim bergegas masuk ke ruangan dan berkata dengan keras, "Tuan, tentara bintang hitam baru saja mengirimi kami pemberitahuan. Pemimpin mereka Black Star akan tiba di Skywalker Star System dalam 7 hari untuk mengunjungi peradaban HUT kami. Detailnya ada di file ini." Petik 2. Black Star mengunjungi secara pribadi, apa tujuannya? Wallman terkejut. Sejak dia mengambil posisi ini, hal-hal yang telah dia tangani semuanya sepele dan tidak penting. Ini adalah pertama kalinya sesuatu yang agak penting terjadi. Wallman mengambil file itu dan membacanya dengan cermat. Lalu dia berkata dengan terkejut, dia ingin melihat Rosalind. Siapa Rosalind? Petik 2. Han Xiao telah menulis tujuannya untuk memberitahu peradaban HUT terlebih dahulu. Jika itu hanya bertemu dengannya, mengingat posisinya, peradaban HUT seharusnya tidak menolaknya. Wallman segera menghubungi atasan. Setelah panggilan panjang yang berlangsung lebih dari 10 menit, dia menghela napas dalam-dalam. Orang-orang di atas tidak berencana untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Mereka membuatnya bertanggung jawab atas penyambutan dan hosting Black Star. 7 hari kemudian, Han Xiao tiba di Skywalker Star System di pesawat ruang angkasa, mendarat di pelabuhan militer salah satu planet tata kelola mereka. Peradaban HUT telah menerima pemberitahuan itu sejak lama dan pada dasarnya membersihkan seluruh pelabuhan. Wallman dan yang lainnya sedang menunggu. Pintu palka terbuka, dan Han Xiao dan Reynolds berjalan keluar. Wallman menyesuaikan pakaiannya, mendekat dengan senyum elegan dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Yang mulia bintang hitam, aku Wallman dari tim diplomatik. Atas nama peradaban HUT, selamat datang. Petik 2. Yo, halo. Han Xiao menjabat tangannya. Setelah mengetahui kedatanganmu, atasanku ingin menyambutmu secara pribadi. Sayangnya, kedatangan kamu terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak bisa memeras waktu selama jadwal sibuk mereka. Karenanya, aku bertanggung jawab untuk menghosting kamu. Tolong mengerti, kata Wallman dengan nada yang sangat anggun. Sebenarnya, ini hanya alasan. Eselon atas peradaban HUT tidak ingin bertemu Black Star. Ini karena ketika Dark Star menimbulkan kekacauan, peradaban HUT diam-diam pernah bekerja sama dengan Dark Star. Begitu mereka mendengar bahwa Black Star mengunjungi mereka secara pribadi, mereka merasa agak bersalah. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk membiarkan pejabat yang tidak penting merawat Black Star di tempat mereka, sementara pada saat yang sama mengamati sikap Black Star, serta mengapa dia ingin melihat Rosalind. Namun, tentu saja, Wallman tidak tahu apa-apa tentang itu. Cara dia melihatnya, ini mewakili sikap HUT Civilization terhadap Black Star. Meskipun mereka telah mengikuti yang lain dan mengundang Black Star untuk membangun subbase di sana 3 tahun lalu, mereka tidak terlalu menganggap kekayaan Novel ini terlalu serius. Mereka menjaga harga diri mereka sebagai peradaban sistem bintang. Wallman sangat puas dengan sikap mereka. Bagi Wallman, Black Star hanyalah kekayaan baru. Black Star memang kuat, tetapi dia belum beyond Greta. Dia baru saja menggunakan diskusi hangat 3 tahun lalu dan membuat perkembangan tentara bintang hitam tumbuh dengan cepat. Baginya, ini persis seperti apa kekayaan Novel. Secara teknis, Black Star hanyalah penduduk asli dari sebuah planet yang tertinggal dalam segala hal. Wallman, bagaimanapun, adalah elit dari peradaban sistem bintang.
Dengan rasa superiornya, dia tidak terlalu memikirkan tentara bintang hitam. Namun, sebagai seorang diplomat yang terlatih, pelecehan kecil yang dia lakukan ini sangat disembunyikan, dan dia mempertahankan hal-hal mendasar. Tidak harus sopan sekali. Han Xiao melambaikan tangannya. Wallman mengangguk. Kami telah menerima pemberitahuan kamu. Rosalind sekarang dikurung di penjara rahasia di planet ini dan dapat bertemu kamu kapan saja. Apakah kamu ingin beristirahat atau melihatnya terlebih dahulu? Petik 2. Lihat dia dulu. Oke, tolong ikuti aku. Sebuah mobil melayang dengan lisensi pemerintah diparkir di luar dermaga. Han Xiao dan Reynolds mengikuti Wallman masuk dan menuju ke penjara di mana Rosalind berada. Bagian dalam mobil stabil dan benar-benar bebas dari turbulensi. Han Xiao mengobrol dengan Wallman berulang-ulang, sementara Reynolds duduk tepat di samping. Ralph telah memberinya liburan super panjang, jadi Han Xiao punya lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan masalah pribadinya. 7 hari yang lalu, ketika dia mendapatkan misi Reynolds dan menyadari bahwa Rosalind adalah seseorang yang dia kenal, dia segera membatalkan semua pengaturan lainnya dan menempatkan menyelamatkan Rosalind di bagian atas daftar prioritasnya. Mempertimbangkan identitas Rosalind, Han Xiao membawa serta Reynolds. Di permukaan, itu agar mereka berdua bisa bersatu kembali, tapi itu sebenarnya membuat Rosalind menurunkan penjagaannya. Awalnya, meskipun Reynolds agak penting, Han Xiao tidak melihatnya sebagai seseorang dengan latar belakang yang luar biasa. Namun, setelah melihat kakak perempuan Reynolds, dia segera tahu bahwa dia akan memperlakukan Reynolds seperti saudaranya. Kamu akan melihat kakakmu yang sudah lama terpisah, gugup. Han Xiao tidak menyembunyikan apapun dan berbicara kepada Reynolds dengan suara yang dapat didengar semua orang di mobil. Tidak, Reynolds menggelengkan kepalanya. Kesan yang aku miliki tentang dia sudah sangat samar. Bahkan jika kita bertemu, tidak banyak yang bisa dikatakan di antara kita berdua. Bahkan setelah kita menyelamatkannya, kita masih akan berjalan di jalur yang berbeda. Petik 2. Kamu ingin aku membantumu menyelamatkan Rosalind, tetapi kamu tidak akan memintanya untuk membayar kamu kembali. Sepertinya emosimu untuk Rosalind tidak sesederhana yang kamu katakan. Han Xiao menyeringai. Keluarga harus saling menjaga. Meskipun dia pernah meninggalkan aku, ketika dia dalam kesulitan, aku harus tetap membantunya, kata Reynolds dengan wajah serius. Ralph mendengarkan dari samping dan diam-diam menghafal informasi itu. Rosalind tampaknya menjadi anggota keluarga dari orang penting di bawah perintah Black Star. Mungkin ini sebabnya Black Star ada di sini. Aku harus melaporkan ini kepada atasan nanti. Setelah lebih dari 2 jam, mobil yang melayang memasuki pangkalan militer yang menuju ke terowongan bawah tanah dan berhenti di gerbang penjara bawah tanah. Gerbang paduan tebal sekarang terbuka. Sipir dan penjaga sudah menunggu di sana sejak lama. Yang mulia bintang hitam, kami di sini. Tolong izinkan aku memimpin jalan untuk kamu. Petik 2. Wallman keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuk Han Xiao. Kemudian, dia berbagi beberapa kata dengan kepala penjara sebelum memimpin jalan. Penjara ini sangat maju secara teknologi. Itu menggunakan banyak tindakan penjara galaksi. Itu sangat sunyi, satu-satunya suara adalah dengungan yang dibuat oleh penjaga mekanik yang lewat. Langit-langit dilengkapi dengan semua jenis senjata otomatis yang akan mengunci target apapun dengan tanda tangan panas. Keamanan sangat ketat. Han Xiao menghargai lingkungan saat dia berjalan dan belajar beberapa hal. Dia memutuskan untuk kembali dan memodifikasi Happy Little House setelah menyelesaikan masalah ini. Setelah berjalan melewati banyak zona penjara, mereka tiba di sel orang tunggal terdalam. Mereka kemudian berhenti di depan pintu sel paduan. Orang yang ingin kamu lihat ada di dalam. Wallman mengangguk. Sipir membuka pintu sel dan membiarkan Han Xiao dan yang lainnya masuk. Ruang di dalamnya tidak sempit. Itu dibagi menjadi 2 area dengan kaca transparan kekuatan tinggi. Dibandingkan dengan foto-foto Reynolds, rambut Rosalind sekarang dipotong menjadi beberapa sentimeter, dan dia mengenakan seragam tahanan yang compang camping. Namun, penampilannya masih semudah itu, waktu tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Hanya dengan satu pandangan, Han Xiao tahu bahwa atribut tertinggi wanita ini kemungkinan besar adalah pesona, mungkin sebanding dengan milik Faden. Selnya gelap. Ketika cahaya yang kuat dari luar pintu bersinar, Rosalind menyipitkan matanya dengan tidak nyaman dan memandang beberapa orang di sisi lain kaca. Meskipun dia seorang tahanan, wajahnya sangat tenang. Sudah 147 hari sejak kalian terakhir datang padaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan saat ini? Petik 2. Masih mengenaliku? Reynolds bertanya. Rosalind menatap Reynolds. Setelah mencari sebentar dengan mata menyipit, syok muncul di wajahnya. Apakah kamu mungkin ayahku yang sudah meninggal? Aku Reynolds. Oh, saudaraku, jadi kamu masih hidup. Rosalind mendesah dengan kekecewaan seolah-olah dia tidak terkejut tentang Reynolds yang muncul di sana sama sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Reynolds dengan suara berat. Setelah tidak melihatmu selama beberapa dekade, kamu masih sama bodohnya. Rosalind menunjuk sipir di samping dengan mulutnya dan berkata, apakah kamu pikir dia tuli? Yang mulia Black Star akan mencoba mengeluarkanmu. Bintang hitam.
Alisnya sedikit terangkat. Belum pernah mendengar tentang dia. Han Xiao tetap diam di samping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Reuni kedua saudara kandung ini berbeda dari yang dia bayangkan. Bukankah mereka saling berpelukan dan menangis? Melihat Rosalind, dia masih terkejut. Dia tidak mengharapkan anggota pilar masa depan dari Tentara Revolusi Perak untuk menjadi anggota keluarga dari salah satu perwiranya. Tentara Revolusi Perak adalah alur cerita utama dari versi besar. Sasaran revolusi mereka bukanlah sesuatu yang kecil tetapi tiga peradaban universal. Karena mereka revolusioner, mereka harus mendapatkan dukungan dari rakyat. Rosalind adalah anggota yang tak tergantikan yang dikenal sebagai pendeta. Bahkan jika dia tidak datang, cepat atau lambat, orang lain akan mengembangkan minat pada kemampuannya dan menyelamatkannya. Rosalind adalah karakter kunci dari jalan cerita utama, jadi dia sangat penting bagi Han Xiao. Mungkin dia bisa mengganggu jalan cerita Tentara Revolusi Perak. Menurut waktu itu, Tentara Revolusi Perak belum terbentuk. Bahkan tanpa identitas masa depan Rosalind, dia masih memiliki potensi besar. Meskipun kemampuan espernya tidak memiliki banyak kemampuan tempur, dia adalah bakat khusus yang tak tergantikan di bidang keracunan pikiran orang dan menghasut massa. Kemampuannya terlihat biasa di permukaan, tetapi bentuk terakhir dari kemampuan esper ini lebih dari memenuhi syarat untuk dicantumkan dalam perjanjian pembatasan kemampuan esper risiko super tinggi. Itu bisa mengubah ideologi yang sangat menular dan menaklukkan bukan dengan kekuatan tetapi budaya. Meskipun tidak mematikan, itu adalah senjata mengerikan yang bisa menggulingkan pemerintahan manapun. Rosalind dilahirkan untuk menjadi seseorang yang berbakat dalam revolusi dan agama. Tentu saja, itu juga berguna dalam memperkuat posisi penguasa atau pemerintah. Orang-orang berjalan keluar dari sel, dan kepala penjara menutup pintu sel di belakang mereka. Yang mulia Black Star, apakah kamu memiliki permintaan lain? Wallman bertanya. Han Xiao melirik Reynolds sebelum menyentuh dagunya. Memang, aku punya permintaan untuk ditanyakan. Aku berharap untuk menyelamatkan Rosalind. Seperti yang kamu lihat, dia adalah adik perwira aku ini. Menurut pengetahuan aku, dia tidak melanggar hukum peradaban Hood. Kalian baru saja memenjarakannya di tempat peradaban Ciciris. Selama kamu bersedia memberikan jaminan, aku dapat berbicara dengan orang-orang Ciciris sendiri. Petik 2. Hehe, ini di luar yurisdiksiku. Aku harus melaporkan ke eselon atas. Tolong beri aku waktu sebentar. Petik 2. Wallman sama sekali tidak terkejut, dia sudah menebak niat Black Star sebelumnya. Dia pergi ke samping, mengeluarkan komunikator, dan memanggil atasannya. Setelah berbicara sebentar, dia menutup telepon dan pergi ke Han Xiao dengan ekspresi minta maaf. Maafkan aku, ini adalah masalah internal peradaban kita. Rosalind adalah tahanan penting, dan kami tidak dapat menerima jaminan dalam bentuk apapun. Petik 2. Meskipun Star System Civilizations memperlakukan Han Xiao dengan hormat dan ingin menjalin hubungan yang baik dengannya, mereka tidak akan menerima semua permintaannya. Jika itu hanya tahanan biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Rosalind adalah bidak catur penting bagi peradaban Hood. Tentu saja, mereka tidak akan memberikannya kepada Han Xiao hanya karena dia memintanya. Begitu, sudahlah. Han Xiao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Terima kasih atas pengertian kamu. Wallman memiliki senyum cerah di wajahnya, tetapi dia mencibir di benaknya. Kamu masih bukan Beyond Greta, namun kamu ingin kami melepaskan seseorang dengan satu kalimat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang? Karena atasan Hood menolaknya, dia tidak perlu tinggal di penjara. Han Xiao menyatakan niatnya untuk pergi. Wallman memintanya untuk tinggal lebih lama beberapa kali tetapi berhenti pada titik yang sesuai. Mereka mengambil mobil yang melayang itu kembali dan menuju ke dermaga. Suasana di dalam mobil sunyi, tidak ada yang bicara. Han Xiao menutup matanya dan beristirahat. Reynolds duduk di samping, ingin berbicara tetapi tidak. Wallman diam-diam melihat ekspresi Han Xiao. Dia merasa bahwa Black Star benar-benar tidak bahagia karena dia telah ditolak. Namun, dia tidak peduli dengan perasaan Black Star. Lagi pula, yang dia lakukan hanyalah menyampaikan pesan dari eselon atas. Jika Black Star tidak senang dengan hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih jauh, Wallman tidak berpikir bahwa membuat Black Star tidak bahagia adalah masalah besar sama sekali. Peradaban mengendalikan alam semesta, tidak peduli seberapa kuat bintang hitam itu, dia bukan bagian dari pemerintahan. Sebagai seorang diplomat, dia merasa tahu apa maksud atasannya, peradaban Hood tidak berniat merayu bintang hitam. Purple Crystal sudah jauh di depan mereka, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan peradaban Star Cluster. Begitu banyak peradaban sistem bintang yang ingin berteman dengan Black Star, dan mereka hanya satu dari mereka. Godora memiliki hubungan paling dekat dengan Black Star di antara peradaban sistem Star, sementara peradaban Hood adalah pesaing Godora. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Black Star pasti tidak akan membangun hubungan dekat dengan peradaban Hood. Karena itu, Wallman merasa bahwa eselon atas tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, sehingga mereka tidak ingin menyia-nyiakan upaya merayu bintang hitam. Mereka tidak akan bisa mendapatkan imbalan apapun untuk Rosalind, jadi mengapa mereka harus menundukkan kepala dan memenuhi permintaan Black Star?
Seperti peradaban sistem bintang lainnya, mereka hanya harus memberikan wajah yang cukup kepada Black Star dan memperlakukan subdivisi tentara bintang hitam sebagai ikatan untuk hubungan yang dangkal. Itu saja. Di mata Wallman, Black Star ingin mengambil seseorang darinya hanya dengan satu kalimat adalah tindakan yang terlalu percaya diri. Peradaban sistem Star kami memang akan memberi kamu wajah, tetapi kami tidak akan mematuhi setiap permintaan kamu. Ketika Wallman menyimpulkan maksud atasannya, mobil yang melayang akhirnya tiba di dermaga. Han Xiao dan Reynolds keluar dari mobil dan naik pesawat ruang angkasa mereka dengan Wallman mengawal mereka. Han Xiao melangkah ke gang dan hendak masuk ke lubang palka. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wallman, yang berdiri di dermaga. Kami akan bertemu lagi segera. Kami menanti kunjungan kamu selanjutnya. Wallman memiliki senyum tulus yang tampak palsu di wajahnya. Pesawat ruang angkasa itu bergetar dan cepat mulai. Itu mengikuti terowongan dermaga, berubah menjadi aliran cahaya berkecepatan tinggi, dan menghilang. Ketika pesawat ruang angkasa itu pergi jauh, Wallman menyeka senyum dari wajahnya, menekan otot-otot wajahnya yang kaku, dan berbalik untuk melambai pada anggota timnya. Ayo pergi. 5 hari berlalu dengan damai. Pada hari ini, Wallman yang lembut menghabiskan hari-harinya di subdivisi Skywalker Star System Black Star Army seperti biasa ketika pemberitahuan mendesak dikirim ke emailnya. Sebuah tim dari Departemen Luar Negeri akan datang ke subdivisi Tentara Bintang Hitam. Email itu untuk memberitahu dia agar menyiapkan sambutan. Aneh, aku tidak memperhatikan sebelumnya tentang ini. Kenapa mereka tiba-tiba mengirim orang ke subdivisi Tentara Bintang Hitam? Petik 2. Pemberitahuan ini tidak mengikuti prosedur reguler, juga tidak menyampaikan tujuan kunjungan rekan Departemen Luar Negeri ini. Wallman bingung, tetapi karena itu adalah misi dari atas, dia hanya bisa menyelesaikannya. Wallman membawa serta anggota timnya, mengatur sambutan, dan tiba di dermaga subdivisi, menunggu kedatangan rekan-rekan ini. Pangkalan tentara bintang hitam ini dibangun untuk mengorbit di jalur luar angkasa planet sumber daya untuk memantau tim pemanen di planet ini. Dermaga adalah pelabuhan galaksi melayang dibangun di samping subbase. Itu adalah stasiun ruang angkasa independen. Setelah Wallman menunggu lebih dari setengah jam, sebuah pesawat ruang angkasa pemerintah dengan tanda peradaban HUT mendekat dan berhenti di dermaga. Pesawat ruang angkasa itu stabil, dan palka perlahan-lahan terbuka. Sekelompok orang dengan pakaian diplomat menemani beberapa orang Purple Crystal menyusuri gang sambil mengobrol dan tertawa. Wallman cepat maju dan memperkenalkan dirinya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah diplomatik dengan subdivisi Tentara Bintang Hitam, Wallman. Ini adalah utusan Purple Crystal Civilization. Kami baru saja menyelesaikan tugas serah terima dan berencana untuk beristirahat di sini selama sehari, kata seorang diplomat dengan elegan. Utusan peradaban kristal ungu. Wallman terkejut. Purple Crystal adalah peradaban penguasa Colton, dan HUT hanyalah peradaban sistem bintang di bawah mereka. Purple Crystal secara khusus mengirim utusan di sana berarti ini adalah tugas diplomatik yang penting. Wallman tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu pada rekan-rekan Departemen Luar Negerinya yang sedang mengobrol dan tertawa dengan utusan Purple Crystal. Mereka memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan para utusan peradaban Star Cluster, dan mereka aktif di panggung politik antar peradaban. Pekerjaan mereka lebih elegan dan anggun, sementara dia dibuat untuk menjaga pasukan bersenjata. Aku akan ditransfer kembali cepat atau lambat. Wallman menghibur dirinya sendiri. Kembali ketika atasannya mengirimnya untuk bertanggung jawab atas subdivisi Tentara Bintang Hitam, itu pasti karena mereka percaya pada kemampuannya. Elit diplomatik seperti dia pasti akan kembali ke markas besar luar negeri di masa depan. Saat dia akan mengundang utusan Purple Crystal untuk tinggal, beberapa petugas bersenjata membawa seseorang keluar dari pesawat ruang angkasa. Wallman berbalik untuk melihat dan langsung terpana. Wanita itu mengawal ada orang yang baru saja dia temui bersama Black Star beberapa hari sebelumnya, Rosalind. Wallman terkejut. Dia menyenggol salah satu rekannya yang menemani utusan kristal ungu dan dengan lembut bertanya, mengapa dia ada di kapalmu? Mengapa kamu membawanya ke sini? Petik 2. Kamu kenal dia. Ini adalah tahanan utusan kristal ungu yang secara khusus mengirim orang untuk bertanggung jawab. Dia dipanggil Rosalind. Petik 2. Wallman segera memikirkan Black Star. Mungkinkah? Pada saat ini, pesawat ruang angkasa lain mendarat. Wallman mengenali kapal perang ini, itu adalah perjalanan Black Star. Pintu palka terbuka, dan Han Xiao dan Reynolds berjalan ke bawah. Utusan Purple Crystal langsung tersenyum dan mendekati mereka berdua. Setelah mengobrol sebentar dengan senyum di wajah mereka, utusan Purple Crystal melambaikan tangannya. Beberapa personel bersenjata mengawal Rosalind ke Han Xiao, membuka berbagai kendala, dan membebaskannya di tempat. Rosalind menggosok pergelangan tangannya, melirik Reynolds, dan menatap Han Xiao dengan tajam, tidak mengatakan apa-apa. Reynolds kemudian membawanya ke Blacklight Steel. Han Xiao berbalik dan memperhatikan Wallman yang tertegun yang berdiri di tepi kerumunan, jadi dia tersenyum dan berjalan. Seperti yang aku katakan, kita bertemu lagi. Kamu, tiba-tiba Wallman tidak tahu harus berkata apa untuk menghadapi situasi ini. Sebenarnya ini bukan masalah besar.
Karena peradaban HUT kamu tidak mengizinkan jaminan, aku tidak punya pilihan selain membiarkan peradaban yang mengizinkan jaminan mengambil alih. Han Xiao mengangkat alisnya. Bibir Wallman menggigil, dan dia memaksakan senyum kaku. Ada ribuan kutukan di hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dari sisi penglihatannya, dia melihat bahwa rekan-rekannya tersenyum cerah seolah-olah mereka sudah lama tahu dan dia adalah satu-satunya yang tidak. Pada saat ini, dia merasa bahwa rasa superioritasnya yang paling berharga hancur berkeping-keping oleh pemerintah peradaban HUT yang telah memberinya hadiah sejak awal. Han Xiao tidak menatapnya lagi. Dia berbalik dan berjabat tangan dengan utusan Purple Crystal, mengobrol sebentar, naik pesawat ruang angkasa, dan pergi bersama Rosalind. Wallman mengepalkan tinjunya dan memaksakan senyum untuk menghadapi utusan Purple Crystal yang melakukan pekerjaannya lebih penting. Setelah akhirnya menyelesaikan utusan ini, Wallman kembali ke kantor. Dia satu-satunya di sana. Duduk di kursinya, Wallman menghela napas dalam-dalam. Dia ingin menekan pikirannya dan terus membaca bukunya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Setiap kali Wallman memikirkan Black Star, ia merasa tidak enak. Dia menghibur dirinya sendiri bahwa ini adalah masalah bagi atasan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada konflik antara dia dan Black Star. Untungnya baginya, ia mempertahankan etiket diplomatiknya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mengejeknya, dan tidak ada yang tahu bahwa dia merasa malu. Bip-bip. Kali ini, komunikator Wallman menelepon. Dia membukanya, dan yang mengejutkan, itu adalah pesan dari atasan langsungnya. Yang Mulia Black Star secara khusus memberitahu kami bahwa dia sangat puas dengan layanan kamu dan itu membuatnya sangat nyaman. Dia juga berharap bisa bertemu denganmu lagi lain kali. Karena itu, permintaan transfer kamu untuk sementara ditunda. Kamu akan terus bertanggung jawab atas tugas-tugas diplomatik dengan subdivisi Tentara Bintang Hitam. Petik 2. Mendering. Beberapa anggota tim di luar baru saja mendorong membuka pintu ketika mereka tiba-tiba mendengar suara seseorang menghancurkan benda-benda yang datang dari kantor. Beberapa dari mereka buru-buru mendorong pintu terbuka dan melihat wajah Wallman yang biasanya tenang dipenuhi amarah. Lantai di samping mejanya berantakan. Gelas kristal yang selalu dia gunakan hancur berkeping-keping, berserakan di lantai, dan minuman hijau telah tumpah ke buku-buku fisik yang selalu dia jaga dengan baik. Di aula utama Blacklight Steel, 3 orang duduk di sofa bundar berbentuk segitiga. Mata Rosalind terus bergerak di antara Han Xiao dan Reynolds. Reynolds duduk tegak dan melihat langsung ke depan. Han Xiao bersandar dengan satu tangan di belakang sofa dan yang lainnya membawa gelas anggur, mengukur Rosalind dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu karena telah menyelamatkanku? Ayo, jangan malu, beritahu aku. Petik 2. Rosalind memecah kesunyian lebih dulu. Reynolds mengerutkan kening. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Cukup, simpan kebohongan itu untuk dirimu sendiri. Rosalind menyela Rosalind, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan ekspresi mengejek, aku tidak tahu siapa bintang hitam yang mulia ini. Untuk mengeluarkanku, kalian bahkan menghubungi Purple Crystal, jadi biayanya mungkin cukup tinggi. Aku tidak percaya bahwa pembayaran sebesar itu hanya untuk memenuhi keinginan bawahan yang idiot. Hehe, kamu mungkin mengatakan pada Black ini tentang kemampuanku. Maaf, nama panggilanmu terlalu bodoh. Aku terlalu malas untuk mengatakannya. Petik 2. Apakah landak binatang zodiak wanita ini menusuk siapapun yang dia inginkan? Han Xiao ingat bahwa kepribadian Rosalind tidak seperti ini selama era tentara revolusi perak di kehidupan sebelumnya. Reynolds berkata dengan suara yang dalam, aku meminta Yang Mulia Black Star untuk menyelamatkan kamu sebagai imbalan bagi diri aku sendiri. Ketahui tempat kamu. Petik 2. Oh, Rosalind mengerutkan bibirnya dan mengangkat nadanya. Jadi, kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Kamu, Reynolds jengkel. Aku cukup penasaran, apa yang membuat si hitam ini siapapun yang menerima permintaan semacam ini? Bagian mana dari kamu yang begitu penting baginya? Ukuran Rosalind Reynolds naik. Aku seorang Calamity Grade sekarang. Oh, kamu sudah dewasa, aku mengerti. Rosalind membuka mulutnya lebar-lebar dengan berlebihan sebelum bertepuk tangan beberapa kali tanpa tanda-tanda tulus. Dia mengangkat bahu dan berkata, jadi, kamu mengatakan bahwa kamu sangat penting baginya. Reynolds tidak bisa menjawab. Han Xiao tepat di sampingnya. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia penting baginya. Ahem. Han Xiao menghentikan pembicaraan di antara mereka berdua dan berkata, menghubungi peradaban kristal ungu tidak sulit bagiku. Kamu sudah dipenjara terlalu lama, jadi kamu belum pernah mendengar tentang aku. Petik 2. Tanpa ragu, dia tidak akan menggunakan kekuatan. Bahkan dengan posisinya saat ini, jika dia benar-benar menyerang sebuah peradaban, dia masih akan menerima hukuman. Dalam hal mengambil subbase untuk mengekspresikan sikapnya, itu akan memberinya nama yang buruk. Mitra lain peradaban galaksi akan merasa bahwa dia memaksakan pemerintahan. Dia belum menjadi Beyond Grade A, jadi dia seharusnya tidak terlalu mendominasi. Itu tidak akan bermanfaat untuk menjaga kemitraan yang stabil. Menyelesaikan masalah ini sebenarnya sangat mudah.
Karena peradaban Hud dapat mengambil Rosalind dari Ciciris, peradaban ungu kristal juga bisa mengambilnya dari mereka. Itu hanya serah terima. Purple Crystal menganggapnya jauh lebih serius daripada Hud karena dia adalah mitra dari Purple Crystal. Hud, bagaimanapun, mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing, tidak mau merayu dia, jadi mereka tidak ingin memberinya muka. Namun, membuktikan kesetiaan mereka pada Purple Crystal jauh lebih bermanfaat. Karena itu, ketika Purple Crystal mengambil alih masalah tersebut, peradaban Hud segera setuju. Efisien dan efektif, ini adalah solusi Han Xiao. Jika seorang pemain harus melakukan misi ini, mereka pada dasarnya harus masuk ke penjara dengan paksa. Aku mengerti, kamu sepertinya seseorang yang sangat penting. Rosalind mengangkat alisnya. Sepertinya aku perlu mempelajari sejarah dekade terakhir ini. Rosalind berdiri dan datang sebelum Han Xiao. Dia mengambil gelas anggurnya dan menelannya. Lalu, dia dengan santai membuang cangkir kosong itu. Dia duduk kembali, bersendawa, melambaikan tangannya, dan berkata, aku haus, jadi aku minum. Untuk orang penting seperti kamu, aku yakin kamu tidak akan keberatan. Petik 2. Han Xiao berbalik untuk melihat Reynolds. Kakakmu memiliki kepribadian yang cukup menarik, seperti bajingan. Sejak dia masih kecil, dia telah disengaja, pedas, dan jahat, tidak pernah mempertimbangkan perasaan yang lain. Reynolds tidak bisa menahan diri lagi dan mulai mengeluh. Karena itu, ketika dia menjadi karir yang bermain-main dengan seluruh peradaban, aku bahkan tidak terkejut. Itu benar, aku seorang karir, bajingan pedas. Tak terhitung orang yang akan menderita sekarang karena kamu telah membiarkan aku keluar. Apakah kamu menyesal menyelamatkan aku, adik lelaki terkasih? Rosalind membuat wajah lucu. Tidak, Reynolds meremehkan pertengkaran dengannya. Tes, aku agak tersentuh. Memang benar bahwa tidak peduli bagaimana kamu melukai keluarga kamu masih akan bersedia dimanfaatkan. Rosalind meregangkan tubuh dengan malas. Karena kalian tidak akan memanfaatkanku, apakah itu berarti aku bisa pergi kapan saja aku mau? Jika kamu menolak, itu berarti kamu berencana untuk menggunakan aku. Tentu saja, kamu tidak perlu malu tentang kemunafikan kamu, aku sudah terlalu sering melihat hal seperti ini. Petik 2. Reynolds menoleh ke Han Xiao. Dia hanya ingin menyelamatkan Rosalind. Adapun kemana Rosalind akan pergi di masa depan, dia tidak ingin peduli sama sekali. Han Xiao adalah orang yang bisa membuat keputusan untuk membiarkannya pergi. Han Xiao membelai dagunya dan tiba-tiba berkata, kamu membangun agama baru di kota asalku dan mencuci otak banyak orang, membuat mereka menyembahmu. Siapapun akan mengira kamu seorang karir. Petik 2. Kamu memiliki mata yang tajam, sama seperti setiap orang normal di dunia, dan kamu suka mengulangi hal-hal yang jelas. Wajah Rosalind dipenuhi dengan ejekan. Apa kamu berencana untuk menilai tindakanku? Katakan padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk bertobat selama 1 menit. Petik 2. Aku tidak berpikir kamu seorang karir, kamu seorang pembaru. Han Xiao mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mata Rosalind, berbicara dengan nada tenang dan normal. Saat dia berbicara, ekspresi Rosalind menegang, dan sedikit kecemasan melintas di matanya. Dia tertegun.